pagi, saudara sekalian. Sorry terlambat. Duduknya sih udah lama di kapal, tapi kapalnya nggak naik-naik gitu, saudara. Jadi rencana landingnya 8.40, tadi jam berapa kita baru landing? Sudah lama banget tadi di dalam kapal, nggak turun-turun. Padahal dari rumah udah jam 6, pesawat jam 6. Tapi sampai sininya setengah 10 lewat tadi ya. Oke, nggak apa-apa, pas sekali waktunya akhirnya. Kita akan bicara satu judul yang menarik, saudara, adalah Food and Emotion. Jadi sebenarnya dari judulnya kita tahu ada hubungan food, our food dengan emosi kita. Nah, hari ini kita mau belajar betapa pentingnya kita belajar tentang emosi dulu. Saudara, karena hari-hari ada aja yang bisa bikin kita emosional, betul kan ya? Cuma tergantung kan, ada yang baru ditipu 20.000 oleh tukang sayur, ada yang udah marahnya sampai kemana-mana. Tapi ada yang oke-oke aja tuh. Nah itu kita mau lihat tergantung dari apa, sama-sama ditipunya 20.000 gitu kan. Sama-sama kejadiannya, tapi ada satu orang yang bisa tenang-tenang, ada yang lain bisa wow. Kenapa kita penting bicara itu, saudara? Karena emosi sangat menentukan kata-kata, betul nggak sih? Kata-kata. Ketika emosi kita buruk, kita bad mood, biasanya kata-kata kita buruk, betul? Kalau kita lagi bete, aduh apa aja salah, kita ngomong jelek terus, ngomong negatif terus. Padahal ada ayat yang berkata, mati atau hidup tergantung lidah. Nah ini yang penting, saudara. Mati hidup tergantung lidah, siapa yang suka menggemakannya, ia akan memakan buahnya. Jadi saudara, kita bisa makan buah dari kata-kata kita sendiri loh. Hati-hati. Kitab Yakobus makanya banyak sekali bicara tentang lidah. Saudara, itu sebabnya kita mau hati-hati di sini, karena ketika emosi kita buruk, yang jelek lidah kita. Berapa banyak anak yang sampai sekarang susah berkembang karena dia ingat kata-kata mamanya dulu atau papanya. Bisa kejadiannya sudah jauh sekali, saudara, sebelumnya, tapi dia masih bisa ingat, dan itu sangat melumpuhkan dia. Anak-anak UPH di Jakarta, saudara, Universitas Pelita Harapan ini, satu hari diwawancara, mereka disuruh bikin kuesioner. Mereka ditanya, apa yang paling menyakitkan hatimu dalam hidupmu? Mereka bilang kata-kata orang tua. Ngeri loh, saudara. Lalu ditanya, masih ingat? Masih ingat. Lalu mereka bilang begini, lebih baik saya dispeng, dipukul di tempat yang betul. Biarpun udah besar begini, dia bilang, dispeng, tau ya, dipukul. Kalau kita salah, bukan salah, kalau kita dianggap berontak, daripada aku dikata-katai, daripada orang tuaku ngomong terus nyerocos. Makanya kan ada ayat bilang gini, suami-suami, lebih baik aku tinggal di atas atap sotoh rumah yang panas deh tuh, daripada tinggal dengan seorang istri yang cerewetnya minta ampun. Tuh kan kata-kata lagi. Jadi istri-istri bertobat lagi. Sayang bapak-bapak pada nggak hadir ya, kalau nggak menang angin di hari ini. Dia bisa bilang tuh kan. Jadi betapa kata-kata itu sangat tidak mengenakan. Kalau terlalu cerewet, artinya lidahnya tidak terkontrol, nggak punya self control. Pasti bapak-bapak itu kalau sampai mau bilang tinggal di atas atap soto rumah yang panas, nih ini lagi panas, ini aja saya udah kepanasan, betul? Apalagi di atas atap soto rumah, wih panas banget, dia lebih enak tinggal di situ loh. Daripada dengerin kata-kata istri, pasti negatif itu. Kalau enak mah dia pasti betah di rumah, betul? Betul, bapak-bapak, aduh, tahu begini. Sayang sumpah pernikahan nggak ada sih dulu ya. Aku akan tetap setia walaupun apa, gimana sumpah pernikahan tuh, walaupun senang, susah atau duka. Nggak ada walaupun lu cerewet atau enggak gitu ya. Jadi saudara, padahal cerewet itu minta ampun. Ini bicara area lidah. Nah, anak UPH itu ditanya, kalau udah ada kesulitan saya dikasih tahu, kalau enggak kita mulai. Tadi passwordnya saya udah kasih ya. Ya kalau ada kesulitan saya dikasih tahu, sementara nunggu saya ngomong terus. Jadi jangan nungguin saya ngomong, ntar nggak keluar-keluar. Ya, sementara nunggu saya ngomong. Jadi anak UPH itu bilang, lebih baik aku dispeng di tempat yang betul. Saudara, Alkitab mengajarkan kita
Boleh dipukul, anak kita boleh dipukul. Even dia udah besar, asal dia belum punya suami atau punya istri, otoritas masih di bawah orang tua. Kalau anak itu, kasarnya kita bilang kurang ajar, kalau dibilangin banting pintu, lalu dia memberontak, bukan bikin salah loh ya. Bikin salah nggak perlu saudara pukul. Nggak perlu, bikin salah cukup dikasih tahu yang benar. Berulang-ulang Alkitab bilang waktu berdiri, waktu duduk, omong aja terus. Tapi kalau dia berontak, kita sebutnya dia kurang ajar, atau dia ngamuk, dia banting-banting, dan sebagainya. Itu saatnya kita spank. Alkitab bilang harus di tempat yang betul. Di mana? Di pantat. Di sini Tuhan sediain banyak lemak supaya bukan kita duduk enak aja, saudara, tapi memang untuk disiplin. Tempat yang paling aman. Kenceng nggak apa-apa, tapi jangan pakai emosi. Susah? Susah. Jadi kita seringkali udah pukulin anak pakai emosi. Wah, udah gitu bukan pakai centong, Alkitab ajarin pakai kayu toh. Lalu kalau kita udah keburu emosi, buru-buru nyari centong. Saudara sambil mulut ini jelek, pak, ambil ban pinggang, ada ada apa aja yang ada di situ, rantai ya rantai, kalau enggak ya pakai tangan lah. Saudara sering meluk anak, waktu dipeluk anak itu, nggak mau. Itu tanda bahwa dia curiga, saudara. Kata-kata yang tangan yang tadinya, yang sekarang lagi pengen peluk dia adalah tangan yang sama yang tadinya pukul dia. Jadi sedih deh kita akhirnya. Padahal itu kuasa kasih ada di situ. Tapi bagaimana bisa kalau saudara punya emosi buruk, labil, irritable, bahasa kedokteran jiwanya bilang gampang sekali terusik, dikit-dikit marah, ya pakai tangan lah. Saudara, jadi saudara hati-hati sekali. Lalu kita marah begitu kalau nggak terkontrol mulut kita bicara yang buruk sekali. Sampai dia susah lupa. Makanya anak-anak itu bilang lebih baik aku di-spank di tempat yang benar daripada orang tuaku ngoceh terus. Anak saya punya kebiasaan, kenapa? Belum bisa? Apanya yang salah? Tadi passwordnya udah kasih. Buka file seminar tadi udah. Buka file seminar dulu, lalu ada food and character. Udah ya? Kenapa? Kenapa, Bu? sorry. Oh, oke. Kirain ada itu. Iya. Tadi sama mana? Jadi, saudara, anak saya biasa kalau saya sediain di kamar dia satu centong. Jadi kalau dia dibilangin lalu dia banting pintu, lalu kita sebut berontak, saudara, saya akan ambil centong itu tanpa emosi yang berlebihan. Dia udah tahu, dia mesti ngadep tembok, lalu habis itu boleh kenceng gak apa-apa, supaya dia tahu akibatnya. Tapi tidak bisa dengan mulut yang buruk, tidak bisa dengan kata-kata yang mengata-ngatai dia. Jadi pukul, dia akan dengan senang hati. Lalu setelah itu saya peluk dia, saya bilang, maafin Mami nak, terpaksa Mami pukul kamu. Kamu ngerti kan? Aku ngerti Mami. Karena tarik kamu banting pintu. Anak itu akan rela, dia akan nangis, dia pelukin kita, dan akhirnya dia bilang, aku ngerti Mami, aku minta maaf. Dan sudah itu dia so nice. Nah setelah saya keluar, apa yang dia ngomong? Bukan dia maki kita yang keluar. Saudara, dia ngomelnya sama tongkat kayu itu. Dia akan bilang, sebel aku sama kamu. Ngerti? Jadi setiap kali dia tongkat itu dia tahu kalau dia memberontak itu akan mampir di sini. Dan saya udah bilang sama dia, ini terpaksa Mami lakukan karena kitab Amsal bilang harus ada tongkat kayu yang nempel di pantatmu sakit untuk membuat kebodohan yang ada padamu lepas. Kalau dia berontak kan dia orang yang bodoh. Saudara, itu nggak diajarkan. Jadi sudah dia nice sekali. Dia tidak akan sakit hati. Dia jengkelnya sama tongkat kayu. Makanya saya taruh di kamar dia. Tiap kali dia mau berontak, dia liatin tongkat kayu itu, dia nggak jadi. Tapi sama kita dia baik. Tapi penting kita makanya jangan emosi. Kalau emosi jangan-jangan kita mungkin nggak pukul. Tapi aduh kita maki, goblok ya, selalu bikin susah mama ya. Nggak pernah bikin senang Mami. Nggak pernah bikin senang aku.
Hindari kata saudara nggak pernah dan selalu. Anak itu akan terintimidasi terus, selalu aku bikin salah, selalu dan nggak pernah aku bikin senang. Hati-hati, saudara. Itu the power of words. Kuasa dari kata-kata. Hari ini kita belajar penting sekali. Makanya Daud berkata, berjagalah ya Tuhan pada pintu bibirku. Itu doa Daud yang perlu kita tiru. Setiap hari saya juga berdoa, ya Tuhan berjagalah pada pintu bibirku. Makanya juga ada ayat yang berkata, saudara ngeri nih, segala percakapanmu harus engkau pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Apa yang disuruh pertanggungjawabkan? Ucapan. Hati-hati loh saudara, bukan perbuatan nih. Di sini di perbuatan ya iya apalagi. Tapi yang sering kelupaan adalah ucapan. Saudara, semua percakapanmu harus engkau pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Jadi saudara, betapa pentingnya, itu sebabnya Alkitab berkata, mati hidup tergantung lidah. Hari ini biarlah kata-kata kita penuh penuh dengan kehidupan. Tapi yang menarik, hari ini kita belajar, mati atau hidup tergantung makanan. Iya juga sih, orang Chinese dulu udah bilang, whatever the father of illness, apapun yang menjadi bapak, ayah dari satu penyakit, the mother, ibunya adalah the wrong food. Jadi dari dulu, orang dulu, zaman dulu udah tahu, apapun nenek moyang kita tahu, apapun yang menjadi ayah satu penyakit, whatever the father of illness, the mother is the wrong food. Itu soal saudara jantung, kita tahu darah tinggi aja ya, diabetes, cancer. Saudara itu banyak sekali karena food. Nanti kita bahas sedikit aja, tapi kita mau fokus ke emosi. Pepatah kedokteran berkata, mati atau hidup tergantung usus. Jadi, usus ini adalah tempatnya mati atau hidup kita. Banyak alasannya. Pertama adalah tadi, usus itu tempatnya makanan. Makanan kita salah, saudara, usus kita menyerap yang salah, dimasukin di aliran darah seluruhnya dari ujung rambut sampai ujung kaki. Dari ujung rambut sampai ujung kaki kita, semuanya kena racun. Pasti nggak beres. Yang kita mau bicara hari ini otak. Saudara, makanan saudara salah, senang sekali makan processed food, junk food, makan yang diproses, yang bukan makanan sebenarnya, tapi oleh perusahaannya dibilang makanan, lalu saudara percaya aja. Kita suka lebih nyerahin nasib ke para pedagang kan? Percaya aja yang dia bilang. Ini sehat, ini enak, ya kita makan aja. Paling dalam nama Yesus, saudara, begitu kan? Lupa. Pemerintah Indonesia, Kompas sudah berkata, di negeri ini kita hidup, harap kita yang pinter-pinter memilih makanan. Ya, hari ini, jadi saudara, Kompas sudah umumkan. Saudara hidup di negeri ini, Indonesia, harap kita yang pinter-pinter memilih makanan. Jangan serahkan nasibmu kepada para pedagang di negeri ini. Maaf kalau ada para pedagang makanan hari ini di sini, tapi saudara pasti pedagang yang punya hati Tuhan dong. Saudara akan atur, kalau hati nurani bilang ini bukan makanan, jangan terus dijual. Saudara jangan takut nggak diberkati. Saudara, kalau kita di jalan yang benar pasti diberkati. Cuma mungkin kita nggak tahu aja. Nah, hari ini dikasih knowledge supaya kita terhindar dari kebinasaan atau binasain orang lain loh. Saudara, punya terus. Tapi sayangnya berlaku suka ayat ini sih. Di akhir zaman ini lahirlah manusia-manusia yang cinta uang dan kasihnya telah menjadi dingin. Jadi yang kita yang sudah harus tahu tanda zaman nih. Bahwa di akhir zaman ini lahirlah orang-orang yang cinta uang dan kasihnya telah menjadi dingin. Jadi walaupun dia tahu, dia nggak mau tahu. Yang penting make money lah. Padahal dia sendiri nggak makan loh. Oh banyak, saya punya data perusahaan makanan yang saya tahu pengusahanya nggak makan. Tapi make money. Habis yang bodoh kita sendiri sih. Kita yang lakuin. Saudara, salah satunya instant mie. Tahukah saudara, banyak pengusaha instant mie yang nggak mau makan instant mie-nya dia. Tapi dia jual. Saya ada satu hari di satu gereja di Banjarmasin, saudara,
pendetanya, kalau saya sebut sudah tahu, jemaatnya banyak sekali, ribuan. Lalu waktu saya cerita Instant Mie dan kasus Indomie sempat merebak di Kompas, langsung dia bilang, pantesan dulu tuh pekerja saya, dia distributor Instant Mie, salah satu merek Instant Mie, saya nggak etis untuk sebutkan. Lalu dia selalu bilang ke pendetanya, jangan makan ya, jangan makan Instant Mie. Loh, kamu distributornya? Karena saya sayang sama Pak Pendeta, jemaat kan sayang sama pendetanya. Ini jemaat yang benar nih. Saudara, jangan makan. Kita aja sekeluarga nggak makan. Lalu pendetanya bingung kan, lu kenapa lu jualan? Habis make money. Habis data di Kompas menunjukkan rating orang Indonesia paling suka makan apa? Instant Mie. Ratingnya udah ada. Ya jadi para pedagang tergelitik, saudara, untuk akhirnya terus bikin itu. Kasihnya telah menjadi dingin dan cinta uang. Nah, saudara, dari situ kita tahu. Makanya Kompas bilang, di negeri ini kita hidup, harap kita yang pinter-pinter memilih makanan. Jangan serahkan nasibmu kepada para pedagang, karena pemerintah kita tidak pernah mau educate para pedagang. Dan tidak educate kita, betul? Saudara dieducate nggak oleh pemerintah? Ya enggak lah, karena saudara nggak asuransi jiwa, nggak life insurance kan negara ini. Saudara sakit bisa klaim pemerintah? Nggak bisa. Tapi di negara maju, life insurance. Pemerintah rajin betul kasih tahu, no MSG, betul? No trans fat. Jangan, nggak bisa terlalu banyak makan instant mie, kalaupun ada dosisnya sudah diatur. Makanya kemarin nyasar kan jadi masalah tuh, saudara, karena lain di Indonesia dosisnya, lain di sana, lain di negara maju. Mereka kasih tahu, kalaupun masuk instant mie dengan betul-betul selektif. Saudara, karena mereka takut masyarakatnya insurance. Ada apa-apa mereka klaim pemerintah, pemerintah bangkrut lah. Jelas ya bedanya ya. Jadi hari ini kita yang mesti tahu diri, betul kata Kompas. Kita yang mesti pinter pemilih makanan. Karena pemerintah kita nggak kasih tahu. Karena kalau saudara sakit, urusan dewe. Mau mati syukurlah kata pemerintah. Kurangi jumlah penduduk. Nggak repot begitu, kira-kira begitu. Tapi di negara maju, saudara pasti akan itu. Jadi hari ini kita mau belajar betapa pentingnya food itu sangat mati atau hidup, sayangnya tergantung usus. Dunia kedokteran bilang, kenapa? Karena saudara, selain di usus ini pusat kehidupan, 60-80% immune system itu ada di usus. Namanya susah, GALT. Itu sebabnya saya bawa CD GALT, 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 Associated Lymphoid Tissue. Artinya apa? Di usus ini ada jaringan limfoid, kelenjar getah bening, yang fungsinya untuk immune system. Pusatnya di sini. Jadi jangan sembarang memperlakukan usus kita. Jangan tertawa-tawa bilang, pokoknya ini enak, mati atau hidup tergantung Tuhan lah. Masalahnya kita tahu, Tuhan sendiri sudah larang. Saudara, nggak bisa terlalu, ada makanan yang boleh dimakan, ada yang enggak. Ya, nanti kita lihat beberapa. Jadi saudara, lymphoid tissue ini ada di usus. Sekali dia kenapa-napa, saudara, langsung saudara tahu dong, lymphoid tissue ini menyebar dari ujung rambut sampai ujung kaki, kelenjar getah bening namanya hari-hari di Indonesia. Saudara, di sini terjadi sesuatu dari ujung rambut sampai ujung kaki kita, sakit. Saudara, makanya mati hidup tergantung usus. Sekarang apa hubungannya mati hidup tergantung lidah? Ini yang menarik hari ini sebagai pembukaan. Mana dia kok nggak muncul-muncul? Oh, saya sih nggak persoalan, tapi jemaat kasihan. Oh, oke. Kalau susah, saya kasih CD ya. CD coba-coba ya, pakai CD. Tapi kemarin saya coba yang CD malah nggak mau, makanya saya kasih flash disk hari ini. Coba ya, ada nggak? Jangan-jangan ditinggal di sana. Tapi bukanya udah bener ya? Sudah bisa dibuka. Berarti CD-nya dibawa di tempat sini. Tapi coba aja deh, malah lebih lengkap yang itu. Jadi buka passwordnya udah dikasih ya? Oke. Oh ya, nggak apa-apa. Oh ya, saya nggak gitu penting, yang penting jemaat. Oke, sebab ada gambar-gambar yang bisa nolong mereka. Ya, udah nggak apa-apa.
Kita ngomong dulu, kita berdoa supaya bisa. Padahal kemarin masih dipakai loh, malam masih bisa. Ke depannya. Oh, gitu ya. 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 Sekarang kenapa mati hidup tergantung dunia kedokteran, mati hidup tergantung usus, Alkitab bilang mati hidup tergantung lidah. Saudara, perhatikan baik-baik. Tahukah saudara, salah satu fungsi usus adalah apa? Ini yang orang awam banyak nggak tahu. Salah satu fungsi usus adalah pabrik dari satu zat penenang yang namanya serotonin. Saya ulang lagi, usus itu adalah pabrik satu zat penenang atau mood regulator, pengatur mood, yang namanya serotonin. Nah, saudara belajar istilah kedokteran hari ini, biar saudara diperkaya dan bisa tahu masalah yang terjadi di keluarga kita, diri kita sendiri, dan anak-anak kita. Satu kata serotonin, nah saya kasih supaya saudara ingat gini dulu deh. Saudara tidur, enakan lampu mati atau lampu gelap? Mati atau gelap? Mati atau gelap? Kan pada nggak connect tuh. Ya sama aja, saya mau nanya mati atau terang. Saudara tidur enak lampu mati atau lampu terang? Kenapa lampu mati? Oh, ada yang jawab terang. Berarti takut setan dia. Normally kita tidur senang lampu mati. Kenapa sih kalau lampu mati kita lebih deep sleep, lebih tidur lebih enak? Ada satu sistem yang Tuhan bikin. Waktu keadaan lampu redup, rupanya hipotalamus kita, otak kita nih yang keras ini, otak yang ini, keluarin satu zat yang namanya serotonin. Langsung makanya saudara pas lampu mati, wah deep sleep. Tapi anak kita atau suami kita, istri kita nyalain lampu, saudara bilang, aduh jadi susah tidur lagi nih. Kenapa? Waktu cahaya lampu, saudara langsung hipotalamus kita tarik lagi serotoninnya. Jadi kita seger. Makanya Tuhan ciptain siang untuk kerja, malam untuk tidur. Jadi rada aneh kalau ada yang siang-siang rada ngantuk melulu. Nah itu sesuatu yang aneh. Soalnya siang terang benderang, mestinya enggak. Ini gereja agak salah sedikit kayaknya. Saudara dibikin redup-redup, kalau pendetanya khotbahnya saudara tidur deh. Kenapa? Karena serotoninnya banyak diproduksi. Nah, jadi mesti dibikin terang benderang, saudara. Jangan dibikin gelap. Tapi jemaat senang yang gelap-gelap, kalau ngantuk nggak ketahuan soalnya. Ini yang menarik, saudara. Jadi dalam keadaan tidak ada cahaya, dia keluarin serotonin supaya kita deep sleep. Orang tua cenderung kita sebutnya hari-hari senewen, betul? Iya. Kasihan nih orang tua kita, saudara. Nah, kenapa orang tua lebih senewen? Kenapa? Karena otaknya sudah degenerasi. Serotoninnya sudah nggak dihasilkan banyak. Makanya kita lihat orang tua, udah cucunya bilang, udah dikunci nih ya oma, sudah nih ya, klek. Ini kompor sudah dimatiin ya, sudah, matiin, tek. Tapi bisa lagi di gereja, orang tua itu bilang, pikirkan, itu lampu, itu pintu udah dikunci belum ya? Itu kompor udah dimatiin belum ya? Padahal cucunya udah bilang ini ya. Tapi dia gelisah. Orang tua lebih cenderung gelisah. Kenapa? Karena otaknya berdegenerasi, serotonin sudah sedikit, akhirnya mereka lebih cenderung seperti itu. Ini orang tua tapi yang, maksud saya, orang tua yang makannya betul. Tapi banyak makan makanan yang bisa membentuk zat penenang ini. Tidak demikian. Karena ayatnya bilang, biarlah umur panjang di tangan kananmu, di tangan kirimu apa? Kaya dan terhormat. Jadi saudara, Tuhan tetapkan kita umur panjang di tangan kanan sampai kita tua sekalipun, sementara di tangan kiri kita masih produktif. Kita nggak pikun, kita nggak marah-marah melulu, kita nggak senewenan, sehingga ayat ini bilang di tangan kirinya masih ada kehormatan. Sebab saudara rada susah hormat dengan orang tua yang seperti tadi kan. Aduh senewen, belum cerewetnya, belum curiganya. Kan banyak orang tua yang seperti itu sekarang. Maka saudara penting makanan kita.
supaya di hari tua kita, bersama dengan umur panjang di tangan kanan, di tangan kiri kita masih kaya dan terhormat. Hippocrates, Bapak ilmu kedokteran, buktikan ayat ini benar. Ketika beliau berkata, makanan yang baik bagi jantungmu adalah makanan yang sama yang baik bagi otakmu. Makanan yang baik bagi jantungmu, sehingga ada umur panjang di tangan kananmu, betul dong? Kalau jantung kita baik, adalah makanan yang sama yang baik bagi otakmu, sehingga kalau otak kita baik, saudara, kepandaian kita baik, tentu ada kehormatan, betul? Kalau kita pandai, ingatan kita masih kuat, kita masih produktif, betul? Saudara masih bisa making business, tentu orang yang dihormati. Hari ini kita mau bicara, ketika otak kita baik, emosi kita baik. Karena saudara, otak ini juga adalah penghasil serotonin. Selain dari usus tadi juga penghasil serotonin. Nangkep ya saudara ya. Jadi, sebenarnya kita punya dua macam otak. Satu otak yang di sini, satu otak yang namanya usus. Kita sebut usus ini second brain. Sebab, saudara, otak yang di sini yang keras ini menghasilkan zat kimia yang sama. Yang juga bisa dihasilkan usus. Tadi, misalnya, saudara, otak itu bisa menghasilkan serotonin. Waktu lampu gelap, saudara jadi tenang, dia hasilkan mood regulator, serotonin. Tapi usus kita juga ternyata pusat atau pabriknya serotonin. Menarik nih ya. Jadi namanya kita punya otak dua. Dunia kedokteran bilang ini second brain. Dunia kedokteran bilang ini dengan ini itu seperti kembar siam. Nah, tahu kembar siam? Saya dengan ibu kembar siam, saya marah-marah, biasanya si kembar siam saudara saya ini marah-marah juga. Karena kita kembar siam. Satu sedih, satu sedih. Satu girang, yang lain ikut girang. Kembar siam. Ngerti ya kembar siam? Saudara perhatikan baik-baik, ini orang awam jarang tahu bahwa otak dan usus kita seperti kembar siam. Di sini ada apa-apa, sama di sini juga ada apa-apa. Nah ini yang menarik sekali yang kita nggak tahu. Buktinya dari mana saudara? Saudara senewan nih, misalnya saya bilang, aduh saya belum ada gambar, ibu sekarang gantiin dulu deh. Bersaksi kek, apa kek di depan sambil nungguin gambar misal. Ibu langsung gimana? Nah perutnya, bisa mules tuh dia. Waduh, gue jadi senewan. Betul saudara? Lalu lari deh ke WC. Lucu ya, padahal stres. Saudara, karena apa? Ini dengan ini ada koneksi. Kenapa sih bisa begitu? Karena ada satu nervus. 12 saraf pusat, 12 semua ada di sini. Ada saraf nomor yang lirik kiri, lirik kanan. Ada yang kalau sini namanya saraf keseimbangan, jadi seimbang. Tapi kalau saudara makannya buruk, junk food, saraf keseimbangan yang dapat makanan, saudara sering vertigo kan? Muter-muter dah. Wah, jalan seruduk sini, seruduk sana. Betul ya? Jadi jangan ditengking, ini setan muter-muter lagi lewat. Kan kita apa-apa setan, saudara. Semua setan. Padahal sejak Kristus mati di kayu salib, saudara tahu setan sudah dikalahkan toh? Sudah nggak ada kuasanya. Kalau penyebabnya setan, gampang. Saudara apain? Tengking aja. Karena roh di dalam kita jauh lebih besar. Karena otoritas sudah dikembalikan atas kita untuk injak ular dan kalajengking, betul? Jadi, tengking pasti pergi. Ada ayat bilang, sejarah Alkitab cuma sepertiga malaikat yang jatuh, 2/3 malaikat tetap ikut Tuhan kok. Artinya tetap lebih banyak malaikat baik menyertai kita dari malaikat jahat. Siapa takut? Kalau penyebabnya setan, saudara tengking pasti pergi. Masalahnya, kalau saudara udah tengking nggak mau pergi-pergi tuh setan muter-muter, jangan-jangan bukan setan penyebabnya. Apa tadi? Makanan saudara ngawur. Loh, saraf kita perlu dapat makan. Ingat loh, mobil saudara perlu oli, mobil saudara perlu bensin, jantung saudara artinya perlu itu. Saraf-saraf kita perlu. Saudara nggak akan masukin soft drink deh ke mesin mobil saudara kan? Motor saudara. Kalau saudara masukin soft drink gimana? Nggak jalan. Saudara sering hang ini. Blow on-nya minta ampun. Begitu saudara, nggak konek-konek.
Jangan-jangan saudara bukan masukin fuel sesuatu yang Tuhan ciptakan untuk kita makan. Ngerti ya saudara? Saudara masukin sesuatu yang lain, yang bukan makanan, bukan oli, bukan bensin yang cocok. Saya punya mobil harusnya pakai Shell. Satu hari saya pikir Shell mahal banget, saya gantilah, biar murah. Saya lagi nyetir ke Bandung, enak-enak mau ngebut karena jalanannya kan enak saudara. Baru saya mau lewatin yang di depan saya pikir lama saya mau lebih cepat. Ya ampun saudara, nggak bisa cepat. Kaget saya, rada ngeden. Hampir aja, hampir. Karena tadinya saya pakai Shell, oke, waktu saya lewatin jalan aja. Tapi kok ngeden ya? Sekarang karena saya ganti. Saudara, rada ngeden-ngeden. Artinya apa? So slow. Di depan saudara ada goal, aduh peret amat jalannya susah, nggak bisa capai goal. Sekali lagi jangan tengking penghalang-penghalang. Kita sudah ditetapkan untuk bisa lewati penghalang, amin. Yes, masalahnya di diri kita sendiri. Emang masalah yang terbesar sekarang sejak Kristus mati di kayu salib dan bangkit, bukan setan. Saudara percaya setan bukan lagi masalah terbesar? Yes, sejak Kristus mati di kayu salib, orang semua otoritas kembalikan atas kita kok. Dia sudah dikalahkan kok. Mau tidak lagi ada sengatnya kok. Apa sih yang jadi masalah terbesar dalam diri kita sekarang? Diri sendiri, susah diatur. Sampai Amsal bilang lebih susah mengalahkan sebuah kota daripada mengalahkan diri sendiri. Ngalahin kota aja udah susah banget. Jadi artinya saudara udah dibilang, sarafmu perlu makanan. Jangan makan junk food, jangan instant mie. Saudara, instant mie itu too much MSG. Siapa MSG itu? MSG itu kill your brain cells. MSG itu masalahnya bukan saja bikin cancer. MSG itu saudara membunuh saraf-saraf saudara, otak saudara. Jadi saudara, alias saudara makan itu, otak saudara nggak dapat makanan, otak saudara lapar. Namanya sih rasa ayam, tapi bukan ayam. Apa tadi? Ayam betulan bagus. Ayam mengandung triptofan, ayam kampung ya, bukan ayam yang digendutin. Saudara, ada triptofan saat penenang. Ayam itu ada protein bagus untuk kasih makan otak. Tapi kalau saudara makan rasa ayam, ya lain dong. Betul ya saudara? Itu kimia, makanya murah. Beli ayam berapa? Betul. Pisang mengandung zat penenang, namanya triptofan. Bahan baku serotonin. Jadi saudara di Jakarta macetnya bukan main. Saya takut ntar saya damprat orang. Kalau mobil saya kesenggol dikit, saya siap sedia karena Tuhan mau buah roh adalah self control. Jadi saudara di mobil saya ada cooler, saya taruh aja pisang. Jadi saya makan pisang supaya triptofan, kadar bahan baku serotonin ini tinggi. Saya bisa tetap tinggal tenang. Betul. Jadi nggak heran tuh monyet saudara terbang akur-akur, nggak tersinggungan, sukacita karena monyet makan. Kira-kira. Sekarang manusia bikin rasa pisang, lain cerita. Rasa pisang kimia. Itu bikin otak kita lapar karena otak kita tidak didesain oleh Tuhan untuk terima kimia. Ingat-ingat loh ya, otak kita didesain untuk terima yang natural, yang asli. Loh, kita makhluk ciptaan Tuhan paling berharga kok, asli kok. Tubuh kita bait Allah kok, Alkitab bilang. Kalau tubuh kita bait Allah, masukin yang bagus lah. Betul? Ini bait Allah, saudara pasti siap sedia untuk kasih sesuatu yang baik. Jadi mesti yang original, yang asli, betul-betul pisang. Jangan imitasinya. Nah, baru sadar ya, sekarang pada minum rasa pisang, yogurt rasa pisang. Kan pisang, sebab saya ngomong gini, ntar saudara kepingin nih. Wah, anggur bagus, pisang bagus, saudara beli yang begituan, lain. Ya, jadi saudara, ketika masuk yang betul, yang live, yang asli, saraf kita semua dapat makanan, organ tubuh kita dapat makanan, hiduplah dia. Termasuk saraf keseimbangan tadi. Saudara, jadi saudara ada nervus ke-8, supaya saudara nggak sempoyongan, nggak muter-muter, saudara makan makanan yang hidup. Kalau nggak saraf saudara korslet, ya itu tadi.
Kalau yang kena saraf ke-8, saudara vertigo. Kalau yang kena saudara saraf ke-12, orang yang stroke, pecah pembuluh darahnya, kena area saraf ke-12, nervus 12 itu nervus lidah. Makanya orang yang stroke, kalau kita ajak ngomong dia pelok. Karena area otak saraf ke-12-nya kena darah. Tertimbun darah sehingga dia pelok. Nah, kita tahu deh. Kalau dia pelok berarti saraf ke-12 kena. Lalu saudara ada saraf ke-7 untuk muka. Nah, kalau saraf ke-7 area di pusatnya kena darah, pecah karena stroke, kayak kita suruh dia ketawa, mengok. Karena yang sini misalnya kanan lumpuh, yang kena di sebelah kiri. Nah, kita tahu deh, kalau yuk ketawa, kita dokter biasanya begitu, tahu dia stroke enggak, yuk ketawa, tersenyum. Kalau dia ketawa udah miring, nah, berarti dia pecah. Nangkep ya saudara, ada sesuatu. Jadi saudara, penuh dengan saraf di sini yang harus dikasih makan. Tapi sayangnya hari ini kita belajar ada satu saraf namanya nervus ke-10. Romawi itu tidak cuma bertengger di sini, tapi dia bermigrasi jalan dari sini ke usus. Nah ini yang menarik. Jalan dari sini ke usus. Satu-satunya. Namanya makanya nervus vagus. Vagus itu artinya bermigrasi. Jadi, tadi saya bilang, ibu ada apa-apa stres, besok ada yang mau di interview, atau besok ada giliran khotbah, saudara bisa semalaman bolak-balik ke WC kan? Aduh, besok aku nggak pernah khotbah, disuruh khotbah, betul? Ada apa-apa di sini, ini di sini. Sebaliknya, ada apa-apa di sini, ini kena. Karena ada kabel. Makanya sayang ininya belum jalan. Itu sebenarnya ada ininya, ada gambarnya. Jadi ada kabel yang jalan menghubungkan otak dengan ini. Makanya tadi disebut usus kita itu second brain. Otak kedua seperti kembar siam. Ngerti ya? Contohnya apa? Saudara, ya ini bagian besarnya, nanti kita ngomong ini, syukur udah keluar. Contohnya apa saudara? Di usus kita ada apa-apa, ini kita kena. Ibu-ibu yang punya bayi. Habis ibu kasih bayi susu, dulu kita ngapain bu? Makan si ibu. Kalau habis dikasih susu, makan dulu si ibu. Susu habis kita kasih bayi, susu habis kasih bayi. Bayi habis dikasih susu, ibu-ibu ngapain? Kesini, betul? Lalu ngapain? Pok. Supaya apa? Supaya sedawa, supaya gas yang ada di sini yang bikin gak enak dia tuh keluar. Nah kita ibu-ibu tahu ya dulu ya, ketika kita udah puk, kita dengerin dia bunyi, aduh itu kesenangan kita buat ibu-ibu. Kita taruh dia, pasti dia tidur anteng. Tapi coba kita udah kecapean nih, saudara udah puk, kadang-kadang lama tuh keluarnya kan, lama sekali nungguin itu aja. Jadi Pak, bukan kita kurang kerjaan ya bapak-bapak, bukan kolokin anak, bukan, ada naluri yang Tuhan kasih bagi seorang ibu. Tahu meskipun nggak ngerti nih, mungkin hari ini saudara baru ngerti kenapa. Saudara pok kita taruh, belum keluar, dia akan, bukan muntah aja, dia akan cengeng, wah, terus masih nangis. Ya, jadi kita angkat lagi, kita pok. Kalau kita taruh lagi belum keluar, dia wah, sampai kita bunyi, dengar bunyi, kita taruh, dia akan tidur anteng. Makanya orang dulu bilang kalau anaknya cengeng, pakai minyak kayu putih, bilangnya apa? Kolik nih anak nih, kolik. Tahu kolik? Mules. Banyak gas. Itu kan tahu kan? Berarti emosi ada di sini kan? Betul nggak sih? Buktinya pakai minyak kayu putih di sini. Feeling kan, naluri ngomong kan? Yes, itu artinya ada digestion yang lagi nggak beres. Ada serdawa, gas yang harus keluar, nggak keluar. Jadi anak itu kolik, mules, ususnya nggak enak juga perasaannya. Makanya dia wah. Saudara sih sekarang bilang enggak, aku sih kalau kalau orang udah gede kan. Karena kita udah besar, kita malu. Kita enggak oa. Iya, thank you ya Pak. Gitu kan? Tapi kita damprat orang sini, damprat sana, komplain ini, komplain itu, betul? Ngedumel ini, ngedumel itu. Saudara, salah satunya adalah karena ini. Karena di sini sekali lagi tempat duduknya emosi.
Kita akan lihat langsung dulu, nanti kita kembali ke gambar ini ya. Saya akan kasih lihat satu, kita karena lagi ngomong ususnya dulu, supaya saudara tahu kenapa judul kita Food and Mood atau Food and Emotion. Nah, tuh makanan itu. Ini es krim. Apa hubungannya sama es krim? Jadi kita bicara ya. Nah, ini dia. Saudara, kenapa judul kita Food and Emotion? Karena, dan ini dikasih, karena saudara kamus, saudara akan buka kamus biasa aja, akan ada tulisan. Artinya usus, bahasa Inggrisnya bowels. Bahasa Inggris lainnya belly. Bahasa Inggris lainnya gut, G-U-T, itu artinya apa? Saudara baca ini, the seat of the emotion. Apa artinya? Tempat duduknya emosi. Ini nggak usah kamus kedokteran, saudara. Kamus biasa aja, kamus awam udah bilang. Usus itu artinya tempat duduknya emosi. Gut, G-U-T, itu artinya emotional part of a person. Dari sini saudara tahu ya, bagian emosinya seseorang berarti ada di usus. Kenapa tadi saya bilang salah satu zat penenang tadi, mood regulator yang namanya serotonin itu dihasilkan di usus. Jadi itu sebabnya penting kita bicara food hari ini. Saudara mesti masukin makanan ke dalam usus ini. Kalau kita mau milih, kita punya bad temper, kita punya good temper, punya good mood, masukkan makanan yang dia happy, yang dia suka. Happy lah kita. Artinya apa? Kalau dia happy, dia mampu hasilkan serotonin, dia healthy, dia hasilkan serotonin. Ada yang lain, saudara, yang namanya enkefalin. Nah, ini hari rada susah sedikit, nggak apa-apa ya. Saudara jadi pinter, dokter saudara nggak bisa ditanya kan? Ya kan, saudara ke dokter sebentar lagi, udah aja keluar bu, ikutin aja resepnya deh. Terus saudara ngomel, ini dokter nggak bisa ditanya. Sekarang ada dokter yang berkuar-kuar, harap saudara jangan ngantuk-ngantuk ya. Ini ada dokternya lagi ngomong-ngomong. Sekarang saudara, belajar kedokteran sedikit. Usus kita ini juga pabrik satu zat yang namanya enkefalin. Siapa dia enkefalin? Enkefalin adalah zat yang bisa menghasilkan satu zat yang namanya opioid atau morfin. Jadi, saudara, tubuh kita bisa hasilkan natural morfin. Siapa morfin? Morfin adalah painkiller, painkiller, pembunuh rasa sakit, betul? Dan morfin itu juga yang bikin seseorang orang yang ngedrug pada cari morfin supaya dia bisa happy. Padahal tubuh kita sudah bisa hasilkan itu secara natural, secara seimbang. Jadi kita nggak gampang lelah, kita nggak gampang punya rasa sakit, begitu? Nggak cengeng, begitu? Dan dia penenang. Lagi ya, kalau saya kasih banyak, saudara bingung. Saya kasih 3 aja dulu. Tapi saudara lihat nanti di CD, itu pabriknya banyak sekali, pabrik kimia yang luar biasa untuk perasaan. Nanti saudara bisa lihat di seri emosi, ini yang best seller sekarang. Saya tulis panjang lebar. Satu lagi aja saya kasih, supaya saudara kagum sekali dengan ciptaan Tuhan ini. Luar biasa. Usus kita ini adalah juga pabriknya yang namanya benzodiazepin. Siapa dia benzodiazepin? Dia adalah penenang. Kalau saudara ke dokter, saudara bilang, aduh dok, saya nggak tenang, saya grogi. Dokter saudara kasih Valium, betul? Padahal tubuh usus kita sudah bisa bikin Valium di sini. Menarik sekali, saudara. Lalu, saudara nggak tenang, dokter saudara bisa kasih yang lebih berat, Xanax. Itu penenang luar biasa lagi. Yang adalah sintetik yang bisa bikin banyak efek samping. Tapi secara natural, Tuhan sudah bikin ada di sini. Jadi betul bahwa usus ini tempat duduknya perasaan. Mau perasaan baik, usus harus baik, sehingga semua zat penenang, semua anti sakit itu, saudara, painkiller itu, saudara dihasilkan di sini. Jadi, ketika usus saudara baik, tadi saya bilang, feeling saudara baik sekali. Menarik ya?
Mungkin saudara bilang, aduh jangan ngomong kedokteran dulu lah. Kita nih di gereja, mana ayatnya? Saya kasih saudara satu ayat, banyak ya. Tapi satu ayat aja dulu. Alkitab dari dulu udah ngomong bahwa bowels ini, usus ini tempat duduknya emosi. Ayatnya ini, Kidung Agung 5 ayat 4. Ini cerita di mana Sulaiman dan Sulamit lagi pada fall in love. Lagi jatuh cinta, betul? Jadi, waktu Sulamit malam-malam mungkin mau di dating, entah ini malam minggu ya? Saudara, kalau yang masih belum punya suami atau istri kan ada acara dating nih. Sang laki, Sulaiman, datanglah ke rumah Sulamit. Betul? Lalu Sulamit bilang, "My beloved put in his hand by the hole of the door." Kekasihku datang, bahasa Indonesianya. Kekasihku datang dan memasukkan tangannya ke lubang pintu. Ya kan, datang lalu cekrek buka pintu. Gagang pintu. Lalu kata Sulamit apa? Berdebar-debarlah hatiku. Ya kan bahasa Indonesianya. Ya kan, mana nih yang masih muda? Dakduk, atau kita ada dulu ya. Suami kita sekarang pacar kita datang dulu, dakduk, dakduk. Waduh, berdebar-debar hatiku. Kalau sekarang istri bilang, ya ampun dia pulang lagi. Aneh ya, manusia aneh. Tapi dulu saudara, ditungguin sambil di jantung, waduh, betul? Berdebar-debarlah hatiku. Saudara, tahu bahasa Inggrisnya deg-degan berdebar-debarlah hatiku apa? My bowels were moved for him. Apa artinya? Ususku yang debar-debar. Menarik ya? Jadi udah ngerti, sekarang usus ini tempat perasaan. Ada yang sampai ke WC, nungguin dulu jadi mules, betul? Jadi sama, kita punya second brain. Persis, zat kimia yang dihasilkan tadi, penenang yang dihasilkan di otak yang keras ini, di sini juga ada pabriknya. Persis sama. Menarik sekali saudara. Jadi dengan begitu, hati-hati dengan inimu. Hati-hati dengan makanan yang kau cemplungin. Kecuali saudara mau memutuskan mau marah-marah melulu, mau takut terus, mau cemas terus, mau perasaan gak enak terus, ya makan aja yang tadi. Semaunya. Perasaan saudara pasti nggak baik. Dan sekali lagi jangan tengking. Ini setan di ruangan belum ditengking dalam nama Yesus. Ini belum pelepasan ruangan ini. Kan orang Kristen semua pelepasan. Padahal masalahnya ada di diri sendiri. Ya tuh kayak kakek tuh yang punya terasi di kumisnya. Betul? Dia masuk kamar tidur bau terasi. Dia ke kamar mandi bau terasi. Dia ke taksi bau terasi. Dia kemana lagi, ke kantor bau terasi. Lalu dia marah-marah. Seluruh dunia bau taksi. Bau terasi. Padahal masalahnya di diri dianya ada terasi sih di kumisnya. Sering kita bilang semua jahat. Tuhan gak adil, istriku gak adil, anakku jahat. Padahal seringkali masalah ada di diri kita sendiri. Kita yang memulai. Ngerti ya saudara? Masalah banyak sekali di usus. Karena usus ini pusat kehidupan. Makanya Alkitab cerewet sekali mengatur soal makanan. Mungkin saudara bilang soal instant mie memang ada. Rasa pisang, yogurt, apa segala macam, rasa pisang, rasa anggur, rasa stroberi, emang ada. Micin-micin, emang ada. Ada. Dari dulu Paulus udah bilang, perhatikan baik-baik, cuma kita kurang simak, kita orang Kristen carinya ayat berkat melulu. Betul kan? Paulus yang buat belajar udah males. Padahal Alkitab bilang loh, umatku binasa karena kurang pengetahuan. Di sini huruf besar loh. Jadi gereja Tuhan ini cara musuh, bikin kita pada nggak mau tahu, nggak berpengetahuan, atau tahu tapi nggak mau tahu gitu. Ntar kalau yang habis istirahat pulang, saudara cerita sama temannya ya, umatku binasa karena kurang pengetahuan. Karena saudara bisa bilang, mendingan gue nggak tahu deh, gue jadi nggak bisa makan apa-apa. Umatku binasa karena kurang pengetahuan. Lebih baik saudara, baik kita punya white minded, lebih baik kita tahu dulu. Urusan belakangan nanti kasih karunia Tuhan memampukan kita, amin. Sebab ada ayatnya. Sekali lagi ya, ini ayat salah satu. Tuhan berkata begini. Paulus. 2 Korintus 7 ayat 1, nggak ada di sini, tapi saudara catat nanti baca di rumah. 2 Korintus 7 ayat 1, dari dahulu Paulus bilang begini. Marilah
kita jauhkan diri kita dari pencemaran. Ayo sambung. Ya, pada nggak tahu ayat nih. Mari kita menjauhkan diri kita dari pencemaran jasmani dan rohani. Tuh, dua loh. Bahasa Inggrisnya lebih jelas. Let us purify ourselves from everything. Mari kita purify, murnikan diri kita dari segala sesuatu, from everything that contaminates, yang bisa mengkontaminasi your body and spirit. Jadi dari dulu udah bilang, Tuhan, jauhkan dirimu dari pencemaran jasmani dan rohani. Kita tahunya cuma jangan dicemar rohanimu. Ini di Bali ya. Saya nggak mau nginep makanya ntar malam. Nggak bercanda. Jangan tinggal di kamar di situ. Ntar kamu tercemar loh. Banyak ini dan itu. Enggak. Bukan saya yang ngomongin. Ntar saudara ada yang kira betul lagi. Saya besok mesti khotbah lagi soalnya. Saudara pagi-pagi, makanya ntar malam saya pulang. Tapi ini kira-kira misalnya, ada yang bilang, kalau di Bali, kita nginep hati-hati. Jangan di kamar anu, jangan di hotel anu. Nanti tercemar loh. Ngerti? Secara rohani. Maksudnya ada itu. Kira-kira begitu. Jangan ke kuburan anu, jangan ke gunung anu. Tapi Paulus berkata dari dulu, jauhkan dirimu bukan saja dari pencemaran rohani ini, tapi juga jauhkan dirimu dari pencemaran jasmani. Jadi, itu cerita chemicals, artificial kimia yang dipakai banyak di makanan sekarang. Cuma saudara nggak tahu. Karena pemerintah kita sekali lagi tidak rajin-rajin untuk sounding. Habis saudara nggak insurance, ngapain rajin-rajin amat? Saya kasih tahu satu contoh. Tadi udah nongol es krim, nanti kita balik ke sini. Supaya saudara ada mikir. Nanti kita balik ke ini ya. Oh, ini makanan-makanan yang saudara makan. Tenang aja, saudara bisa makan enak tapi sehat. Cuma kita nggak tahu. Es krim contohnya. Saudara senang es krim rasa apa? Vanilla. Ada lagi rasa apa? Strawberry, coklat. Yuk kita lihat strawberry dulu. Bensil asetat adalah perasa stroberi palsu yang juga adalah larutan nitrat. Saudara tahu siapa larutan nitrat yang suka kerja, yang jadi dokter, kerja di lab kimia atau tahu? Siapa larutan nitrat? Ini larutan asam kuat. Kalau lab jas kita kena itu, waduh, rusak, asam kuat sekali. Yang sifatnya membakar. Tapi, saudara, rasa stroberi itu, saudara, stroberi mahal, stroberi cepat rusak kalau disimpan, betul? Lalu perusahaan mau cuan besar, untung besar, saudara, lalu dia mau awet, mau warnanya lebih bagus supaya bright, karena anak-anak suka dengan, nih kayak gini nih, warna bright, betul? Lalu dia bikinlah nggak mau pakai stroberi. Bikinlah yang namanya rasa stroberi yang adalah gugus kimianya namanya benzil asetat. Dia adalah juga sama ada di larutan ini. Ya, yang belajar kimia tahu itu. Jadi bukan stroberi, tapi adalah kimia. Lagi. Rasa pisang. Saudara bilang banana split ice cream please. Datanglah banana split ice cream. Saudara makan rasa pisang. Siapa dia es krim rasa pisang? Dia adalah amil asetat. Digunakan sebagai perasa pisang palsu yang sama seperti larutan cat yang kuat. Jadi saudara bukan pisang, tapi dia pakai amil asetat. Ini hebatnya food teknologi yang sekarang makin maju ilmunya. Saudara, jadi dia bikin yang namanya amil asetat. Amil asetat ini juga adalah kimia yang terkandung di cat. Ngerti ya? Menarik sekali. Pantesan kita rada-rada blow on. Kalau makan begini rada nggak connect. Karena saudara, usus kita musiknya dapatnya betul-betul pisang, betul-betul stroberi. Tadi kita nggak masuk, kita kasih yang palsu. Kayak tadi tuh mobil saya. Saudara, coba kasih yang lain lagi. Lebih dahsyat lagi, nggak mau jalan lah. Pantesan ini kita suka kurang jalan begitu. Atau emosi kita. Bitir alde, nggak nyambung, betul. Udah nggak nyambung, marah-marah lagi. Dia yang gak connect, dia yang marah-marah kan? Nah, itu satu paket. Bitir aldehid digunakan sebagai perasa kacang yang palsu. Anda juga akan menemukannya di dalam semen. Yuk. Supaya murah. Lagi ya.
Saudara pikir ini bohong? Betulan. Itu ada literatur. Ini hebatnya food teknologi. Makanya saudara beli es krim yang satu murah, satu mahal. Apa yang membedakan? Ya isinya. Ada es krim yang mahal banget kan? Tapi ibu-ibu bilang mau yang murah aja lah, biar bisa banyak. Nah ini cara pikir kita lagi yang sempit. Siapa es krim yang mahal? Häagen-Dazs. Saudara tahu, Häagen-Dazs saudara lihat aja warnanya. Warnanya nggak bright, warnanya butek. Karena dia betul-betul real strawberry. Dia betul-betul real banana. Makanya mahal. Telurnya betul-betul telur. Sebab kalau enggak, saudara yang dipakai adalah ini. Saudara kenapa es krim yang tadi murah? Ini tukang es krim. Tukang es krim. Jadi saudara, nih, diethil glikol adalah zat kimia yang murah yang digunakan sebagai pelembut sebagai ganti telur. Telur mahal dan telur cepat rusak. Saudara, dia pakailah yang namanya diethil glikol. Rahasia es krim yang enak tuh telurnya sebenarnya. Karena telur itu yang bikin gurih es krim sebenarnya. Tapi diganti. Saudara, menarik ya. Lagi. Udah nggak usah semua dibacain deh. Peppermint digunakan sebagai perasa vanila. Zat kimia ini digunakan untuk membunuh kutu. Jadi saudara rasa vanili yang murah banget tuh. Ibu-ibu, murah nih nak, ayo murah. Aduh ada es krim murah begini ya. Kita kan yang penting murah, banyak, enak. Salah besar saudara. Ingat loh doa Bapa kami. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Jadi yang rakus-rakus, nah, cocok. Menarik ya. Ada ayatnya saudara. Selain itu tadi, janganlah kamu syarat dengan pesta pora menjelang hari Tuhan yang kedua kali datang. Supaya hari Tuhan yang kedua kali datang itu datang tidak jadi jerat atasmu. Ngomong-ngomong mau Tuhan datang kedua kali, orang Kristen lagi nunggu-nunggu, lupa warning Tuhan tentang kedatangan Tuhan yang kedua kali adalah apa? Pesta pora. Pesta pora bahasa lainnya overeating. Apa overeating? Makannya kebanyakan. Bahasa aslinya lagi, kalau saudara selikin, overeating itu artinya apa? Rakus. Betul Bu. Apa artinya rakus? Selain makannya banyak, yang nggak boleh dimakan juga. Rakus kan namanya. Jadi sekarang saudara ingat ya, kiri kanan tetangga bilang kalau itu udah nggak bagus dimakan, rakus. Kita ingetin dia. Kenapa? Sebab warning Tuhan tentang akhir zaman adalah jangan kamu rakus. Menjelang hariku yang kedua kali datang, supaya hari Tuhan yang kedua kali itu datang tidak jadi jerat. Kata Tuhan, kedatanganku yang kedua kali persis seperti di zaman Nuh. Ada apa di zaman Nuh? Ada pesta pora, betul? Jadi Nuh 120 tahun loh, bukan sebentar loh. 120 tahun bilang bertobat akan ada air bah. Enggak mudeng-mudeng tuh. Makan aja makan. Saudara, kenapa? Saudara, perhatikan baik-baik. Dunia kedokteran membuktikan apa yang Tuhan ajarkan, ya dan amin. Dunia kedokteran neurologi berkata begini. Sudah disepakati, saya baru ikut seminarnya saudara beberapa bulan yang lalu. Mereka sepakat, para neurolog berkata, obesitas, kegemukan pada seorang anak atau kita semua adalah tanda awal kerusakan otak. Jadi saudara, betul waktu Tuhan bilang secukupnya. Jangan over, masih ada hari esok. Betul? Cuma kita makan merasa kayaknya besok mau mati. Saya punya pasien besoknya mau mati. Saudara, yang khas apa suka? Kalau belum bertobat nih dia, cari makanan. Jadi saudara salah besar. Tidak baik sekali saudara kita overeating. Overeating sangat erat hubungannya dengan otak. Makanya ayat bilang, kalau otak kita rusak, kita nggak pernah tahu tanda zaman deh. Seperti di zaman Nuh, akhirnya yang selamat cuma Nuh, semua habis. 120 tahun. Saudara jangan pikir saudara aktivis gereja. Sudah senang-senang begini, saudara pikir saudara pasti ikut.
Ingat, kedatangan Tuhan seperti pencuri. Jangan jadi 5 wanita yang bodoh. Wanita itu bicara gereja Tuhan loh, bukan orang belum dalam Tuhan. Dan makanya ini urusannya erat dengan makanan. Jarang yang sadar ya, bahwa makanan itu, saudara, dipakai oleh musuh untuk menjerat. Jadi hari ini pilihlah, bukan gak boleh makan, pilihlah yang benar. Jangan pilih yang mau vanila beneran. Vanila betulan memang mahal. Ya apa-apa yang asli mahal lah. Betul? Yang palsu ya murah. Masalahnya kita palsu apa asli? Kita tubuh kita bait Allah. Saudara cari vanili betulan. Sebab kalau enggak, ini pepernial. Siapa dia tadi untuk bunuh kutu? Jadi kira-kira ada mbak kita pulang dari kampung kutuan, enggak punya obat kutu, usuk-usuk aja tuh es krim vanili. Saudara, matilah kutunya. Serem ya? Saudara enggak tahu. Tapi ini cara musuh. Saudara memakai makanan. Karena Alkitab sudah nubuatkan. Kedatangan Tuhan yang kedua kali. Itu di warning Tuhan tentang jangan overeating. Dan Alkitab udah bilang, akhir zaman ini manusia cinta uang dan kasihnya telah menjadi dingin. Maksud mereka adalah supaya mereka bisa make money yang banyak. Ya, saya ngomong tadi Häagen-Dazs, ada Breyer, ada Häagen-Dazs, ada New Gelato, dan seterusnya. Nanti saudara lihat di situ, di CD ada yang sehat. Bukan berarti nanti saudara yang sehat, saudara makan sebanyak-banyaknya. Wow, Häagen-Dazs nih oke nih. Ini oke, lalu saudara feel free makan itu. Buahnya asli, tapi ada yang tetap nggak baik pada dia. Es krim adalah apa? Gula. Ya, saudara gula kan? Jadi saudara perlu pertimbangan. Cuma kalau kita kepengen makan es krim, saya lagi pengen makan es krim nih, udah urusan sama gula, urusan sama kimia, saya mau minimize. Pasti saya akan pilih Häagen-Dazs lah, sekali-sekali kepengen. Boleh, tapi saya mesti punya self control. Artinya, nggak bisa saya berapa cup, berapa scoop saya masukin sendirian. Ingat-ingat tetangga dong. Jangan nanti saya punya, apa lagi, punya pepatah lagi seperti orang tua dulu bilang, kan kita makan mesti habisin. Pemali makan gak dihabisin. Banyak orang miskin di dunia. Nah, ibu-ibu suka begitu. Jadi saudara udah beli es krimnya kegedean, udah tahu nih hati udah cukup. Gulanya kebanyakan gak baik. Tapi saudara bilang banyak orang miskin di dunia. Jadi saudara habisin. Ngomong-ngomong Bu, waktu ibu habisin makanan ibu, emang orang miskin ketulungan gak sih? Kan kita suka bodoh ya, lucu deh. Itu mah cuma rasa ngampunin diri sendiri. Tahu, aduh, rasa besar. Banyak orang miskin, padahal orang miskin tetap miskin waktu saudara habisin sampai kegemukan. Yang betul makan secukupnya. Kata Tuhan Yesus, doa Bapa kami, lebihnya bagi-bagi orang miskin. Itu yang betul toh? Bukan makanannya dihabisin. Kan error lagi. Nah, makanya saudara mesti makan yang live. Jadi saudara, jangan makan yang palsu. Error terus saban hari. Gak ngerti-ngerti, pendeta khotbah Alkitab ngomong gak ngerti loh. Tapi suruh Bible study juga gak datang. Udah tahu gak ngerti, belajar Alkitab, Bible study gak datang. Kenapa? Tubuh saudara hancur, lemah, ngantuk. Ketika saudara, perhatikan baik-baik. Saudara masuk kimia, jangan harap saudara fresh. Ini dari sini saya bisa lihat nih, siapa yang tukang makan kimia, banyak yang enggak. Kalau saudara nggak connect, orang udah ketawa, saudara masih belum ngomong, ya apa sih? Nah, itu saudara banyak makanan yang nggak real. Atau ketawain ntar belakangan. Oh gitu ya maksudnya. Itu namanya tulalit. Kayak tadi mobil saya, aduh ngeden, lama betul, nggak bisa cepet. Nah, menarik sekali saudara, kita lupa. Padahal banyak sekali makanan yang bagus ya. Oke, saya kasih lihat satu lagi slide. Jadi si ini nih tukang ada yang mau beli es krim. Dia bilang, permisi, apakah es krim ini mengandung kacang yang asli? Dia mau bohong tadinya, tapi dia akhirnya dia bilang, saya kira demikian, tapi ya sudahlah, perkenankan saya untuk beritahu apa yang benar-benar dimilikinya. Sodium karboselulose, sari-sari anato, asam-asam lemak, polisorbat 80, karagenan, tantrasin yang asli dan kemudian diberi warna kuning sunset FCF yang indah. Jadi saudara begitu banyak nama kimia. Jadi salah satu guideline buat saudara belanja barang ke supermarket, kalau ingredientsnya udah segini,
saudara jangan ambil dong. Ya kan? Tapi banyak yang bilang, keren lu. Banyak bener nih. Coba saudara lihat sekarang makanan segini, ingredients-nya. Nama yang saudara sendiri nggak bisa hafal-hafal. Saya aja nggak hafal-hafal. Kasih seminar, betul? Yes, tapi kok bodoh ya? Kita makan aja. Aduh, langsung saudara, itu membuat otak kita semua lapar. Usus kita marah. Karena sekali lagi, usus kita tidak didesain oleh Tuhan untuk terima palsu. Untuk terima kimia. Usus kita didesain oleh Tuhan untuk betul-betul terima yang asli. Strawberry asli, anggur asli, pisang asli, betul? Yes, dan itu sangat bagus. Dan itu yang membuat Daniel 10 kali lebih cerdas dari semua pengarti mimpi lain. Karena Daniel menetapkan hati makan buah, sayur, dan air putih yang banyak. Menarik sekali saudara. Air putih ya, bukan teh di botol yang manis. Bukan soft drink. Saya nggak ekstrim untuk itu, tapi saudara saya kasih tahu, pikir dulu deh. Masalahnya, saudara penjual teh di botol yang manis pun tidak minum tehnya. Seringkali begitu. Mereka banyak perusahaan makan, saya punya data banyak, bahwa mereka adalah sendiri ngaku, kita nggak makan. Karena kita tahu, karena tahu apa yang dibuat. Saya punya teman seorang market research. Saudara, jadi sebelum ini ada di market, satu hari saya pulang dari dari Manado. Saya biasa dulu pilih seat, nggak mau naik bisnis, naik ekonomi, tapi nomor 5 lah. Karena nomor 5 kan deket bener ke bisnis, seolah-olah duduk di bisnis. Jadi saya duduk di 5. Aduh, apa mau waktu saya duduk dari Manado, baru duduk, saudara, aduh, merokok, bau rokok. Jadi saya pikir, aduh, saya pindah aja deh ke belakang, bau rokok. Waktu saya nengok ke belakang, aduh ada seorang, saudara sepupu kita. Pakai ini panggil saya, Dokter Elizabeth, pindah ke sini nomor 8 dia. Terus disuruh orang sebelahnya pindah tukeran dengan saya, kebetulan laki. Lalu kenapa dia panggil saya? Saya kenal dokter, saya lihat dokter di TV. Saya baru hari ini lihat dokter, ada yang saya mau bicara. Dia bilang, papanya itu adalah rektor universitas di Sumatera Utara, dokter, lagi ambil S3-nya, dia lagi mau bikin disertasinya adalah MSG, vaksin. Untuk bisa dia dapat S3. Lalu dia bikinlah itu, lalu dia trial, dia coba banyak pada tikus kan? Saudara, waktu MSG itu ditaruh pada tikus, saudara, karena di percobaan kedokteran, tikus mewakili kita. Saudara taruh pada tikus, saudara jangan bilang kita kan bukan tikus, tapi saudara mesti, sebab ada aja tuh kalau lagi ngeyel, di percobaan kedokteran kita pakai tikus, masa langsung orang. Sebab ada yang ngeyel, ya kita kan bukan tikus. Aduh, kalau udah lagi nggak mau taat tuh saudara, lagi taruh di tikus, saudara dalam 5 hari saja, otak tikus itu ciut. Langsung dia bikin segini, saya punya itunya. Berarti betul, literatur kedokteran berkata, MSG itu kill your brain cells. Dan ketika otak itu kita ciut, hari ini kita belajar, bukan saja kita bodoh, tapi ketika otak kita itu lapar, emosi kita. Selain usus kita jadi rusak, nggak bisa hasilkan serotonin, otak kita sendiri pun tidak bisa live, nggak bisa hasilkan serotonin tadi, mood regulator. Makanya anak yang banyak makan instant mie, makan micin, anak yang susah diatur. Harap ibu sekarang tolong ya, di rumah tidak sediakan deh. Kalau ada, saudara bilang sayang, banyak orang miskin di dunia, ayo habisin dulu. Tapi kalau nggak ada, kan jadi nggak ada. Coba nanti tontonkan CD ini kepada anak saudara. Saudara pasti nggak mau kill your children brain toh, saudara nggak mau. Makanya saya ada satu buku CD Brain Foods for Kids. Saudara, buat anak-anak kita. Coba ibu-ibu seringkali yang salah kita, kalau anak kita ngomong, kalau dia tahu, dia bisa bilang loh. Saya udah temu banyak pasien bilang, mama yang salah. Mama yang bikin aku gini, seorang pasien kanker, umur 7 tahun. Langsung mamanya, mami yang salah. Mama yang bikin aku cancer. Karena mamanya sediain instant mie tiap hari, sibuk di dalam pelayanan. Pokoknya dalam nama Yesus saja. Nah ini yang sering dipakai orang Kristen. Udahlah pusing-pusing tadi belajar kimia begitu, aduh udah dalam nama Yesus aja deh. Iya dalam nama Yesus. Saudara kalau kita diutus ke daerah,
Kita nginjil, lalu daerah itu mau kasih kita racun. Betul? Karena nggak suka kita bawa nama Yesus, lalu Alkitab bilang, walaupun engkau akan makan racun maut sekalipun, engkau tidak akan mati. Betul? Jadi waktu ada orang desa yang nggak senang kita bawa nama Yesus, kasih baygon, mau bunuh kita karena kita bawa nama Yesus. Tuhan buktikan, dia adalah Tuhan yang luar biasa. Kita nggak mati. Supaya desa itu dengan lututnya bertelut, dengan mulutnya mengaku, sungguh nama Yesus yang dibawa pendeta hamba Tuhan ini adalah Tuhan. Aku kasih baygon nggak mati. Itu betul, bisa berlaku, betul. Tapi kan nggak hari-hari ibu makan baygon. Gara-gara ada ayat itu, betul nggak sih? Ini orang Kristen paling pinter iniin ayat. Lu minum racun maut aja nggak mati, pusing-pusing ada seminar ini. Udah dalam nama Yesus aja. Nah kalau memang begitu ibu makan baygon aja ntar. Dalam nama Yesus, mati nggak? Mati. Ngenjil enggak, bermisi enggak, minum-minum baygon. Ngerti ya bedanya ya? Enggak, karena saudara anak kita bawa ke taman safari, siapa Daniel, Mesak, Abednego ada di Gua Singa. Saudara, enggak dimakan singa. Lalu ibu-ibu besok minggu pergi ke taman safari. Lalu bilang, nak, sono main aja di Gua Singa. Daniel, Mesak, Abednego jangan dimakan singa. Aku doain dalam nama Yesus. Ada ibu yang berani? Kan dalam nama Yesus. Tetap biar saudara dalam nama Yesus berapa kali, anak saudara nggak berani lah kasih ke Gua Singa. Menarik ya? Lain Sadrak, Mesak, Abednego, siapa? Daniel. Memang mereka di dalam kedaulatan Tuhan. Mereka ada di Gua Singa. Amin. Menarik nih. Jadi saudara jangan permainkan nama Tuhan. Dan jangan cobain nama Tuhan. Sebab saya ngomong gini pasti ada yang bilang, aduh pusing karena saya tadi main kimia banyak kan. Pusing deh. Saudara, bukan suruh saudara ngafalin kimia, tapi prinsipnya saudara tahu. Banyak makanan yang Tuhan tidak ciptakan sebagai makanan, tapi manusia ciptakan sebagai makanan. Kembali kepada orang tadi. Jadi saudara, MSC itu bikin ciut otak, arti bicara kebodohan. Karena kita pinter nggak pinter tergantung berat kita, berat otak. Jadi ntar pulang silahkan timbangin otak saudara. Makin berat otak saudara, makin pinter. Anak-anak yang sering dipeluk, anak-anak yang otaknya pinter, yang otaknya berat. Menarik nih, ini kuasa kasih. Makanya saudara, makan makanan yang hidup, jangan teler melulu. Anak gak pernah dipeluk, ibu-ibu suami gak pernah dilayani. Saudara, ada power di kuasa kasih itu. Anak yang sering dipeluk, anak yang otaknya lebih berat. Artinya apa? Mau anak saudara pinter, saudara pastikan. Saudara sering peluk. Makanya kitanya makan makanan yang live. Betul-betul pisang, tadi betul-betul ayam, betul-betul stroberi, dan sebagainya. Stroberi sendiri mengandung satu zat yang luar biasa. Konteksnya lagi sini saya nyinggir sedikit ya. Tapi nggak apa-apa deh. Soalnya ada pasangan suami istri nyesel juga nih suami-suami pada nggak datang. Perhatikan baik-baik. Saudara, tadi saya bilang anak yang sering dipeluk, anak yang otaknya lebih berat. Suami-suami yang sering dipeluk. Banyak orang yang single ya? Kok ada yang Suami-suami, perhatikan baik-baik saudara. Ini Kompas yang memuat ini. Suami-suami, dan Dr. Oz di TV bilang, suami-suami yang dilayani oleh seorang istri dalam sexual intercourse. Kasih yang puncak pada suami istri dalam hubungan seksual, kita jangan tabu bicarakan ini loh. Karena hubungan Kristus dan jemaatnya disimbolkan dengan hubungan suami istri. Jadi hubungan suami istri ini alkitabiah luar biasa. Hati-hati loh ibu-ibu yang judes-judes sama suami, atau suami yang judes sama istri. Karena hubungan suami istri adalah seperti hubungan Kristus dan jemaatnya. Jadi dijadikan simbol ilahi. Menarik nih. Rahasia ini besar. Kata Petrus, besar sekali. Karena seperti Kristus
Saudara makan. Istri-istri yang melayani suami dalam sexual intercourse seminggu, setahun 156 kali. Ayo hitung sekalian supaya saudara melek dikit. Ayo hitung, setahun 156 kali, seminggu berapa kali? Sekalian saya ngecek, bisa ngitung nggak ya? Kalau saudara makan kimia melulu, saudara pusing. Ayo hitung, setahun 156 kali, seminggu berapa? Kan susah kan ngitung begini aja? Makanya jangan makan kimia, saudara. Jadi otaknya lapar, susah ngitung. Jadi seminggu, ada yang udah bisa ngitung. Seminggu 3 kali. Waduh, istri bilang gila kali. Tapi perhatikan, penelitian kedokteran bilang, saudara, suami-suami yang dilayani istri seminggu 3 kali dalam sexual intercourse adalah suami-suami yang incidence, angka kejadian heart attack-nya turun drastis. Angka kejadian serangan jantungnya turun drastis. Artinya apa? Happy. Si bapak. Artinya ibu mau punya suami nggak mati cepet-cepet serangan jantung, apain tadi? Layani. Ini saya cerita sexual intercourse yang kudus ya, bukan yang boten-boten nih. Ntar saudara macam-macam lagi. Enggak. Ini yang kudus sebagai ekspresi kasih yang tertinggi. Amin, saudara. Lo istri merasa kesel. Ya ampun, saya kalau nama Yesus, di dalam nama Yesus, mari Roh Kudus kita angkat suara kita yang boleh suara yang dimasukkan memuji Tuhan. Kira apa syara. dan mama biak. Yang tidak, nggak boleh. Saya baru kelar ngomong gini, saya ada di Manado. Saya diundang Ibu Bupati Manado kan. Mereka berdiri. Udahlah Bu Dokter, tenang. Entar pulang saya belah-belahin aja kakinya. Pinter aja deh. Pokoknya pulang ntar aku belah-belahin. Stop, jangan terusin. Tapi enggak, mereka berubah. 2 kali saya diundang, saudara saya empot-empotan waktu itu. Waduh, mereka ngundang saya mau nyerbu saya, atau mau masih dengar. Ternyata mereka mau dengar lagi. Mereka kagum dengan Tuhan. Karena mereka coba. Saudara, yang namanya babi. Nah, mulai saudara. Waktu itu saya nggak duga mereka mau ikutin. Mereka mau coba sendiri. Jadi waktu itu saya bilang, nggak percaya bahwa itu adalah pemakan kotoran toksik. Saya bilang, ambil itu babi, dagingnya, saudara tuangin soft drink. Ntar kalau keburu saya ngomong soft drink. Soft drink itu acid toh, asam, pH-nya cuma 3, korosif sifatnya. Waktu tuang, jemur di bawah matahari. Mereka coba, saya nggak duga. Ternyata mereka lihat, itu cacing-cacing riuk keluar semua. Cukup mereka bilang, firman Tuhan ya dan amin. Bahwa babi itu toksik. Saudara bilang haram. Artinya unclean. Nah, ada yang manyun, ada yang ketawa. Saya rasanya kalau ngomong babi kurang tega gitu. Tapi saya harus bicara, saudara. Saudara hati nurani juga tahu sih bahwa babi ini not good, tahu. Cuma terlampau enak sih dia ini. Jadi kita nggak punya self control, kita nggak bisa kekang mulut kita, begitu. Tapi saya kasih tahu hari ini apa urusannya dengan usus. Saudara tahu, selain babi itu joroknya minta Loh, dia kan pemakan kotoran sama kayak lele. Lele di darat, burung gagak di udara, babi, anjing, kucing, tikus di darat. Sayangnya orang Canton bilangnya begitu sih. If it has 4 legs and it is not a table, selama itu bukan meja, makan aja. Tuhan bilang enggak. Nah, khusus yang ini rada susah.
Makanya Tuhan kasih contoh jelas kalau di Alkitab ini yang pakai contoh nih. Tuhan bilang dari semua yang itu tadi kuku belah dan mama biak saja. Lalu Tuhan sambungkan. Pelanduk mama biak nggak kuku belah nggak boleh. Unta mama biak nggak kuku belah nggak boleh kata Tuhan. Lalu apalagi? Kelinci mama biak nggak kuku belah nggak boleh. Lalu Tuhan balik babi kuku belah tapi nggak mama biak nggak boleh. Sapi kuku belah dan mama biak boleh. Domba yang dimakan Yesus kuku belah dan mama biak oke. Saudara, dan seterusnya nanti saudara lihat. Nah, jadi kan di situ jelas. Intinya sama saudara, karena dia pemakan bangkai, pemakan kotoran. Yang ini kayaknya saya belum sampai di lembah pujian. Perhatikan baik-baik. Saya perlu sampaikan ini. Kenapa sih Tuhan gak kasih kita makan pemakan bangkai? Perhatikan baik-baik saudara. Setiap makhluk hidup jadi bangkai keluar satu-satu. Atau sebelum itu kita baca ayat dulu ya. Baca ayat yuk. Ada nggak babi? Nah, yang ikut lembah pujian ada, tapi saya kasih yang baru hari ini. Penelitian lain yang membuat saya makin kagum sama Alkitab. Kalau saudara punya buku saya, buka halaman 74, 76, 74. Atau saudara buka Alkitab saudara boleh juga. Yesaya 65 ayat 3 dan 4. Saudara, Yesaya 65 ayat 3 dan 4. Apa di situ dikatakan? Suku bangsa, udah ketemu? Suku bangsa yang menyakitkan hatiku senantiasa di depan mataku dengan mempersembahkan korban di taman-taman dewa dan bakar korban di atas batu bata. Saudara percaya orang yang mempersembahkan korban di taman-taman dewa menyakitkan hati Tuhan? Yes. Saudara percaya yang suka bakar korban di atas batu bata menyakitkan hati Tuhan? Yes. Siapa lagi yang menyakitkan hati Tuhan? Yesaya bilang yang duduk di kuburan-kuburan. Saudara percaya yang suka duduk di kuburan-kuburan menyakitkan hati Tuhan? Yes. Siapa lagi? Yang bermalam di dalam goa-goa. Saudara percaya yang suka bermalam di goa-goa menyakitkan hati Tuhan? Iya dong. Siapa lagi? Baca ayat saudara. Yang memakan daging babi. Ada tuh nyelip sendirian. Kaget, banyak yang kaget. Saudara ada yang gini loh. Dia buka, dari nggak buka Alkitab, dia buka, cepet-cepet buka ayatnya. Dia pikir Alkitab dia beda sendiri. Atau Alkitab saya beda kali. Dia liatin lagi. Sama, ini bener saudara ngambil nyontek dari Alkitab. Nggak dibuat. Jadi lucu ya. Gara-gara saya ketemu ayat ini dengan mudah saya lepasin babi-babi saya. Dulu saya nggak mau menyakitkan hati Tuhan. Tapi waktu itu saya lepasin babi saya cuma tahu letter lock dari ayat ini. Saya udah lepasin. Saya nggak mau sakiti hati Tuhan. Tapi setelah saya pelajari nutrisi, saya lulus dokter umum, lalu saya terusin S2 di farmakologi. Setelah itu saya belajar nutrisi. Setelah saya belajar nutrisi, saya baru tahu kenapa hati Tuhan sakit. Kita belajar, rupanya saudara itu sudah tertulis, ada di dalam Alkitab, sudah diajarin. Saudara tahu ada ayat, perhatikan ya, ini agak sedikit sulit, tapi membuat saudara kagum dengan firman. Saudara tahu, setiap makhluk hidup mati, kembali jadi debu, kata firman Tuhan, betul? Anjing mati jadi debu, kucing mati jadi debu, kita mati semua jadi debu. Dunia kedokteran mau tahu, kenapa makhluk hidup mati, kita mati jadi debu? Apa sih yang terjadi di tubuh kita? Kenapa kok bisa ya? Dari begini kok jadi debu? Rupanya dunia kedokteran menangkap sesuatu. Ketika kita mati, saudara jadi mayat, anjing mati, semua mati, keluar enzim penghancur mayat. Saudara, namanya susah. Ada putresin, ada kadaverin, dan seterusnya. Nanti saudara lihat di CD. Yang paling mengerikan adalah yang namanya kadaverin. Siapa kadaverin? Ini enzim yang ampuh sekali hancurin jaringan mayat supaya berlakulah firman Tuhan kembali jadi debu. Menarik ya? Sekarang saudara, burung gagak makan bangkai. Ikan yang gak bersisik makan bangkai. Itu kerang, saudara lihat kalau ada mayat saudara lempar ke laut, lagi acara bakar mayat, lihat siapa duluan yang datang? Kerang. Karena kerang diciptakan Tuhan untuk filter air.
Menarik ya? Selain dia makan logam. Saudara, sekarang babi pemakan mayat, kerang pemakan mayat, dan yang lain burung gagak makan mayat. Berarti dalam tubuh babi, enzim penghancur mayat ini tinggi kadarnya. Betul. Lalu ngomong-ngomong, kita pemakan babi. Berarti enzim kadaverin ini, terutama kadaverin, tinggi dalam tubuh kita. Jadi, artinya belum sampai kita jadi mayat sekalipun, enzim ini sudah hancurkan. Makanya Tuhan bilang, sakit hatiku. Kenapa? Saudara, kan ada ayat yang berkata, you are fearfully and wonderfully made. Apa artinya? Engkau diciptakan Tuhan, dahsyat dan ajaib. Kata firman Tuhan begitu. Tapi bahasa Inggrisnya lebih enak. Dahsyat dan ajaib kejadianmu. Bahasa Inggrisnya bilang, you are fearfully and wonderfully made. Apa artinya fearfully? Itu teliti sekali, dengan hati-hati, dengan teliti. Rupanya Tuhan membentuk kita. Dan wonderful, dahsyat dan ajaib. Jadi waktu Tuhan bikin usus, saudara, Tuhan bikin teliti sekali, hati-hati and wonderful. Dan yes, mati hidup makanya tergantung usus. Tadi salah. Waktu Tuhan bikin jantung, saudara, ayatnya bilang diciptakan Tuhan fearfully, hati-hati and wonderful. Waktu akhirnya Tuhan bikin ginjal, apalagi saudara yang sekolah kedokteran tahu, belajar ginjal susahnya minta ampun. Makanya tuh ginjal sekali rusak, saudara susah balik. Kecuali miracle dari Tuhan. Tapi kebanyakan orang hidup mesin dan akhirnya mati juga. Saudara, karena ginjal itu rumit. Karena Tuhan bilang, you are fearfully. Teliti banget aku bikin and wonderful. Hati-hati aku bikinnya. Rumit. Apalagi otak nih. Makanya saudara, waktu kalau kita nih para dokter ketika ada di ruang bedah, waktu bedah usus, bedah bedah ginjal, bedah jantung, bedah paru, bedah apalagi otak yang paling rumit dari semuanya. Kita para dokter cuma bisa tertunduk kagum di hadapan Bapa yang Maha Besar, pencipta organ tubuh ini. Kagum, tanya Prof. Eka. Itu neurosurgeon paling terkenal di Indonesia. Saya ikut seminarnya, dia bilang waktu saya bedah saraf, saya cuma bisa tertunduk kagum kepada pencipta otak ini. Sungguh, you are fearfully and wonderfully made. Dahsyat dan ajaib, teliti, rumit. Dahsyatnya pencipta kita. Makanya, saudara, Tuhan berkata, hatiku sakit ketika engkau hancurkan ini. Jadi jangan hancurkan tubuh saudara. Jangan gak usah bilang merokok gak ada ayatnya. Cukup dunia kedokteran udah approve perokok itu 80% pasti kanker. Tuhan bilang, sakit hatiku, tidak tahukah you are fearfully and wonderfully made. Termasuk waktu saudara makan binatang pemakan bangkai ini. Enzim kadaverinnya akan hancurkan. Apalagi, saudara, ada ayat yang berkata, serius nih Bu, ada ayat yang berkata, saudara, bahwa kita sembuh karena bilur-bilur Tuhan loh. Amin. Kita sembuh karena bilur. Jadi, artinya Yesus bersedia berbilur-bilur supaya kita sembuh. Yesus bersedia mati, hancur, supaya kita sembuh. Ayatnya bilang, bilur-bilurku menyembuhkanmu. Penyakit dan kelemahanmu aku tanggung di kayu salib. Amin. Selain Yesus berbilur-bilur dan mati di salib untuk mengampuni dosa kita dari merah kirmisi jadi putih seputih salju. Tapi juga selain dosa kita diampuni, dibikin putih seputih salju, juga penyakit kita hilang. Nah, kalau begitu, saudara, artinya kita bertanggung jawab penuh kepada kehidupan kita loh. Artinya, kita sudah dibasuh dari merah kirmisi kepada putih seputih salju. Pasti dengan mudah, saya tadinya mau benci orang, saya jengkel nih sama ibu, habis ini gue balas dendam deh dia. Saya mau balas ya. Tapi ketika saya bayangkan karya salib, Yesus sampai berbilur-bilur, peluhnya sampai menjadi darah di Taman Getsemani. Saudara tahu, gambaran Yesus di Getsemani itu mengerikan. Dunia kedokteran bilang, saudara,
peluhnya menjadi darah. Bahasa Indonesia saudara bilang peluhnya serupa darah. Apa? Menyerupai darah. Tapi sebenarnya menjadi darah bahasa aslinya. Namanya di kedokteran hemahidrosis. Artinya saking Yesus terlalu tertekan sampai dia bilang, kalau boleh cawan ini lalu daripadaku Tuhan Bapa. Tapi karena dia begitu mengasihi kita, akhirnya dia bilang, ya sudah, aku pikul cawan ini. Jadi saudara, dia stres berat waktu itu. Sampai Allah Bapa perlu mengirimkan seorang malaikat, Lukas bilang, untuk menguatkan dia. Nggak kuat. Kalau saudara lihat gambaran, Yesus lagi berlutut manis di depan, di lukisan, di Taman Getsemani, nggak begitu. Yesus itu tiarap, cium bumi. Saking terlalu stres, kalau boleh Bapak, cawan ini lalu daripadaku. Sampai akhirnya peluhnya jadi darah. Gak gampang dia mengampuni kita loh. Perlu perjuangan loh. Amin saudara. Supaya dosa kita merah kirmisi jadi putih. Supaya kita akhirnya dibenarkan nanti pulang masuk surga. Betul. Dengan demikian, waktu saya mau benci, mau balas dendam, kalau saya bayangkan itu, tidak jadi dengan mudah. Loh, Tuhan sudah mati untuk ampuni dosaku. Masa aku mau main-main dosa lagi? Masa aku mau tipu orang lagi? Enggak dong. Namanya enggak cengli, betul tadi. Kita enggak benar. Enggak ada etika lah secara logika. Loh, Tuhan sudah mati supaya kita diampuni. Kok kita masih hidup dalam dosa? Jadi mudah sebenarnya untuk kita pelihara keselamatan. Ayatnya bilang pelihara keselamatan. Kita dengan mudah nggak akan kembali seperti dulu bunuh-bunuh orang, tipu-tipu orang, betul? Karena kita tahu kita sudah ditebus oleh darah Yesus. Sama, saudara tahu Yesus mati supaya kita sembuh. Masa kan kita mau bikin hancur tubuh kita lagi sendiri? Amin, saudara. Enggak. Makanya Tuhan bilang, hatiku sakit kalau kamu makan yang aku larang. Karena enzim kadaverin ini akan lisis, akan degenerate tubuhmu. Tahu degenerate? Didegenerasikan, hancur. 80% penyakit di kedokteran masuk namanya penyakit degeneratif. Dihancurkan. Kanker adalah penyakit degeneratif yang paling menakutkan. Diabetes mellitus adalah penyakit degeneratif. Di-degenerate pankreas kita, pankreas sebelah kiri. Saudara, sehingga insulin tidak bisa dihancurkan. Sakitlah kita diabetes. Di-degenerate. Saudara, sel-sel tubuh kita yang lain, termasuk usus dan sebagainya, semua nggak bisa berfungsi maksimal. Maka itu bilang, hatiku sakit, kata Tuhan. Because you are fearfully and wonderfully made. Saya punya vas bunga, saya anyam vas bunga saya setahun nih Bu. Jadinya bagus. Saya bilang, you are fearfully and wonderfully made. Bagus banget. Mbak saya datang dari kampung. Mbak saya pecahin. Otomatis saya ngomongnya gitu kan. Aduh Mbak, sakit loh Mbak, hatiku loh Mbak. Aku bikin ini susah-susah, Mbak hancurin gitu. Tahukah saudara, tubuhmu adalah bait Roh Kudus. Engkau disuruh muliakan Tuhan dengan tubuhmu. So, ini adalah reason, penyebab, alasan, supaya saudara jaga ini baik-baik. Amin. Apalagi buat saya yang terpenting, Yesus mati untuk saya putih seputih salju, saya masuk surga nanti, dan saya menjadi sembuh. Supaya umur saya panjang, supaya saya selesai tugas saya di hadapan mata Tuhan, supaya saya mencapai garis akhir, finish strong, tugas saya well done semua. Makanya saya nggak akan main-main lagi dengan dosa, sebisa-bisa saya, dengan memandang salib Kristus. Saya tidak akan makan makanan yang saya tahu, itu akan hancurkan tubuh saya. Amin saudara. Mudah sekali saudara untuk ngerti, hargai karya salib Kristus. Bukan soal neraka nggak neraka. Ya jangan salah, jangan bilang, aduh si dokter ngajarin kalau kita makan babi masuk neraka. Enggak. Cuma saudara masuk surga sih kali, tapi masuk surga saudara kecepetan. Berarti saudara? Saudara belum finish goal, belum selesai. Bagi anak saya punya tugas buat anak saya loh. Itu tugas secara umum. Ada lagi calling saya secara khusus, saya pemberita kesehatan secara Alkitab. Saya harus finish goal, finish strong. Saya harus well done.
Sebab Alkitab bilang, hanya yang well done lah yang akan masuk ke dalam kesukaanku. Ya kan, ayatnya bilang, well done, sabaslah hai hambaku, sekarang mari masuk ke dalam kesukaanku. Saudara, saya mau supaya Tuhan bersuka menyambut saya nanti waktu saya mati. Dan saya juga bersuka pulang ke rumah Tuhan, kalau saya well done. Amin. Kalau saya well done. Artinya apa well done? Tugas saya sampai akhir. Itu alasan saya don't mind. Saya rawat tubuh saya baik-baik, sebisa-bisa saya. Lebihnya urusan Tuhan. Amin. Semua yang sudah saya tahu jadi ketetapan Tuhan, saya komit untuk lakukan. Karena saya tahu, saya ditebus, diselamatkan, disembuhkan, tidak main-main. Dengan bilur. Amin, saudara. Ya, jadi jangan marah sama saya kalau saya ngomong babi. Saya tahu ada yang marah. Ada loh, ketemu saya, sampai dia ketemu saya, dia mesti melengos. Saya baru tahu belakangan, karena si dokter ngomong babi sih. Lo yang gak bisa ikutin dia, padahal dalam hati saya logika aja masih banyak makanan lain, kenapa mesti marah? Lo ada sapi, lo ada ikan, betul? Lo yang marah gitu artinya ya dia jadiin berhala dong babinya. Sebab ada yang gitu, jadi saya permisi ngomong nih saudara. Di satu gereja reform, saudara saya ngomong gitu. Belum saya habis ngomong, dia keluar, dia banting pintu. Saudara bilang, aku gak suka babiku diomongin. Ya ampun, saya pertama malu juga, tapi jemaat akhirnya tahu, oh babinya jadi ilah lain. Jadi idol, ya banyak. Suatu hari Pak Daniel Alexander ikutin khotbah saya. Namanya ngikutin, nggak persis. Jadi dia bilang, saya dengar dokter Elizabeth bilang, makanan yang baik bagi jantung, baik bagi otak. Jadi mau jantung kita baik, mau umur kita panjang, sekaligus otak kita baik, ada kekayaan kehormatan, dokter jantung udah bilang, di piring nasimu setengahnya sayur, di pojoknya baru binatang. Loh, udah tanya dokter jantung begitu. Dan mulailah kok kita terbalikan, binatang yang gede di pojok sayur. Udah di pojoknya sayur dibuangin lagi. Padahal usus ini paling happy kalau bisa dia terima banyak sayur. Saya coba tanya dokternya. Jadi di piring nasimu setengahnya sayur, di pojoknya binatang, nasinya ya sekepel. Nggak boleh lebih dari sekepel bola tenis. Kalau bokam guan, ya kepel-kepel aja dah sampai kenceng. Kita kan nggak kena nasi, nggak bisa. Yes, itu ada alasan, nanti saudara lihat. Udah cukup dong. Jadi, dan mulailah dengan binatang yang nggak punya kaki dulu. Apa itu? Dunia kedua bilang itu. Fish. Yang berenang. Lalu dengan yang kakinya 2. Ayam, puyuh. Baru yang kakinya 4. Bukan babi, bukan anjing, bukan kucing, bukan tikus. Baru yang kakinya banyak. Gampang kan matematikanya Tuhan udah bikin? Lalu saudara, waktu Pak Daniel ngomong begini, itu ada seminar 7 hari berturut-turut. Jadi dia lihat, si om, si opa satu di situ ada hari ke-1, hari kedua. Pas hari kedua dia ngomong, makanlah binatang yang berenang yang terbaik. Gitu. Habis begitu hari ketiga, keempat, kelima, sampai seminar itu berakhir, si om nggak ada. Padahal dia tadinya pencinta seminar si bapak ini. Jadi dia bad feeling, jangan-jangan kenapa ya? Dia besuklah sebelum dia pulang. Dia tanya sama si Mbak, ini true story betul? Enggak. Ini cerita. Mbak, kemana bosmu? Ada tuh di belakang lagi sibuk. Sibuk apa? Lihat aja sendiri. Si mbaknya sinis. Pas dia ke belakang, dia lihat, aduh si om lagi ngapain? Lagi ngajarin babinya berenang. Di kolam renang. Saking bokam guannya dia, kan yang terbagus makan binatang yang berenang kan. Jadi dia bilang kalau babi gue sampai bisa berenang, lulus lah. Ada orang-orang yang ngototnya sampai begitu. Nggak make sense toh. Nggak make sense. Tapi emang aneh. Makanan itu jadi idol. Betul deh. Jangan ya saudara. Jangan makanan itu, nanti ayatnya berlaku. Jangan kamu syarat dengan pesta pora. Menjelang hari kedua Tuhan datang. Pesta pora sekali lagi artinya apa tadi? Rakus. Overeating. Overeating artinya rakus.
Bukan makan kebanyakannya, tapi yang nggak boleh dimakan, dimakan. Tuh, jadi ntar kalau ada yang makan BI bilang rakus ya. Ngerti ya saudara? Itu tidak ditetapkan. Anjing tidak, kucing tidak, tikus tidak, darah tidak. Saudara bilang serius nggak sih ngomong gini? Apa kaitannya dengan emosi? Saudara, ada kaitan yang erat dengan emosi. Kenapa? Kalau saudara makan binatang yang Tuhan nggak create as a food, sekali lagi usus bereaksi berat. Usus tidak suka sehingga kita punya emosi yang akhirnya mempengaruhi karakter kita buruk. Taunya dari mana? Saya kasih satu data menarik sekali saudara. Ya, tadi ya. Ini papa rohani saya. Umur 84 tahun. Dia kasih prakata di buku saya. Saya benar-benar saudara mengagumi Tuhan melihat dia. Karena orang ini 84 tahun udah tua tapi khotbah masih pinternya minta ampun, setahun masih tulis buku 4. Saudara, masih terbang-terbang sendiri opa ini. Saudara ditanya, dia betul lah orang yang punya umur panjang di tangan kanan, tangan kiri kaya dan terang. Dan orang ini wise, so wise. Jadi memang dia didoain Catherine Kuhlman, Tuhan bilang wisdom. Dia orang Inggris, tadinya dia nggak gitu mau yang rebah-rebah itu, dia pikir karena dia orang British. Sekarang tinggal di Amerika, orang Inggris nggak gampang tuh saudara suruh rebah-rebah begitu. Ya kan? Jadi dia bilang kalau memang ini dari Tuhan, ya gua ntar maju juga. Tapi nggak tahu bagaimana dia maju ke depan. Dan Catherine Kuhlman, hamba Tuhan yang dipakai kesembuhan ini, cuma bilang wisdom. Dia geletak sendiri, enggak juga didorong. Wisdom, dia langsung jatuh. Sejak itu dia tahu, dia dikasih spiritual gift, wisdom. Wise, so wise. Pecahin masalah dia gampang, kata-katanya betul-betul. Nanti saudara baca di halaman depan buku ini. Kata-katanya dalam sekali. Nah, dia tinggal di New York. Sekarang, satu hari, dia ditanya. Saudara, dia bertanya kepada brothernya. Brothernya ini, kakaknya, adalah petugas custom officer di airport. Kalau kita ke airport mau keluar negeri ada bagian custom cek luggage kita kan, nggak boleh bawa abon nggak boleh bawa ikan asin nggak. Lalu dia tanya, nation mana, bangsa mana yang paling stubborn, yang susah diatur? Kok saudara ngomong gitu sih? Udah gitu ditumpangin tangan lagi ya. Dalam nama Yesus, lewat. Dalam nama Yesus, lewat. Saudara ngomong-ngomong, itu karakter bukankah? Bukan, saudara. Jangan begitu dong, kalau udah dilarang, ya sudah. Lalu, saudara, dia nggak ngerti Indonesia. Petugas custom ini cuma jawab secara umum. Perhatikan yang dia jawab. Adalah nation yang paling banyak melanggar, sehingga sering kena objection, kena denda. Adalah, perhatikan apa yang dia jawab. Adalah nation yang kalau makan daging, semua jenis daging plus darah. Semua custom officer lain ngangguk-ngangguk. Di statistik imigrasi itu kelihatan. Nation yang paling susah diatur sehingga sering kena objection, kena denda, adalah berhubungan dengan pola makan. Adalah nation yang kalau makan daging tadi, nggak ikutin aturan Tuhan, semua, kan ada tuh bangsa yang begitu kan. Tadi semua yang kaki 4 harus aku makan, kecuali bangku dan meja. Saudara, jadi, dan darah. Nanti saya akan cerita ada apa di dalam darah, kenapa Tuhan larang makan darah. Apa yang Papa Rohani saya bilang? What we eat affect our character. Dan main-main saudara, yang kita makan akan mempengaruhi karakter kita. Pantesan Tuhan bilang, jangan makan darah. Saudara secara umum tahu siapa darah. Betul? Saudara makan darah, saudara sakit ke dokter, saudara bilang, dok demamku 5 hari nggak turun-turun. Dokter suruh saudara kemana? Laboratorium. Lalu saudara ngomel, aku demam 5 hari, kenapa dokter suruh ke lab ambil aku darah? Dokter akan bilang, nanti di darah itu mula aku bisa temukan mikroorganisme apa yang bikin kamu demam. Apa hepatitis B, apa Salmonella TV, betul saudara datang, nah ini dia Salmonella TV nih, yang bikin kamu demam, yang bikin kamu tifus.
Nah, ini dia hepatitis B. Nah, ini dia toksoplasmosis. Nah, segala macam semua ada di mana? Darah. So, darah itu toksik. Kalau saudara makan darah, apalagi yang vena, pembuluh darah balik yang mengangkut kotoran, tubuh saudara kotor, toksik, ini saudara kotor. Saudara nggak bisa berpikir secara clearly, secara jernih, karena mumet. Keputusan yang diambil salah, uring-uringan, mumet, stres. Karena toksik. Menarik ya? Itu salah satu alasan. Nanti saudara lihat lagi di CD lain. Pantesan Tuhan bilang, jangan makan darah. Berarti itu juga sangat mempengaruhi ini tadi. Ketika kita marah. Yuk kita lihat definisi karakter sebentar ya. Sebelum kita lanjutkan, tolong saya di time out kalau saya sudah suruh istirahat, nanti saya nyerocos terus. Karena bahan ini banyak sekali, makanya saya harap sekali lagi saudara punya CD. Nah, sekarang saudara lihat apa definisi karakter. Perhatikan baik-baik. Ini ada sangkut pautnya dengan emosi. Yakobus 3 ayat 2 berkata dalam bahasa Inggrisnya, a fully developed character, karakter yang berkembang dengan sempurna, atau bahasa lainnya and a perfect man, atau manusia yang sempurna. Kita disuruh sempurna loh oleh Tuhan. Tuhan bilang, hendaklah engkau sempurna seperti aku. Bukan sempurna mata, hidung, rambutnya, tapi sempurna dalam hal karakternya. Manusia yang sempurna, a fully developed character and a perfect man is, siapa dia? Is anyone who doesn't offend in speech. Adalah orang yang gak pernah salah di dalam ngomong. Nah, never says the wrong things. Jadi saudara, ucapan itu perlu sekali. Itu menentukan karakter. Sama, saya bicara dengan ibu, saya tahu ibu karakternya bagaimana, kita ngobrol aja. Betul? Kita ngobrol-ngobrol tanpa sadar, kita punya gambaran tentang seseorang kan? Siapa dia? Dari omongannya. Jadi saudara, kata-kata itu menentukan memang ini. Makanya saudara, Alkitab bilang, pikirkanlah yang baik, yang indah, yang mulia, semua saudara. Minta semua ikatan ini dihancurkan supaya akhirnya kata-kata kita baik. Karena kita dihakimi, tadi saya bilang menurut kata-kata. Betul? Semua ucapan kita. Bahkan 7 dosa yang mendatangkan maut, salah satunya nomor 1 diucapkan lidah dusta. Tuh. Jadi jangan suka nyipuak-nyipuak saudara ya. Ngomong ya di atas ya, tidak di atas tidak. Jangan suka nyipuak deh. Berarti saudara ini dihakimi Tuhan. Nah sekarang semua saudara bilang mau berkata benar. Sayangnya kita bisa berkata benar, memberkati atau buruk, kersing, tergantung bagaimana emosi kita saat itu. Tadi kita udah bahas, betul? Jadi menarik sekali saudara, bahwa saudara ini sangat menentukan. Saudara, emosi sangat menentukan lidah kita. Emosi tadi itu ada di usus kita. Jadi penting. Akhirnya menunjukkan karakter kita. Makanya saudara, usus itu, bicara food itu bicara karakter. Bahkan saya September tadi saya bilang Agustus September yang lalu saya ada di LA di Santa Monica, sorry. Saudara, di situ ada cabang satu gereja dari Panico. Lalu saya melayani di situ. Satu orang itu sampai bilang dia tuh susah sembuh. Jadi gini, dia itu sakit, susah sekali. Dia very obese, susah sekali untuk dia turun karena dia frustrasi, dia makan. Lalu suaminya baru cerita setelah dia sembuh. Bu dokter, tahu nggak? Terus terang saya bilang, waktu itu secara manusia saya pikir, biarpun saya hamba Tuhan, saya sempat berpikir saya mau cerai dia. Karena marahnya itu loh. Emosinya, kata-katanya buruk, siapa yang tahan? Yang saya bilang tadi, suami sampai bilang enakan tinggal di atas atap soto rumah. Jadi saya sempat bilang, Tuhan, rasanya aku nggak sanggup. Tapi puji Tuhan, akhirnya istrinya ini udah treatment di mana-mana nggak bisa, udah makan penenang banyak. Akhirnya dia treatment kepada seorang Jewish, orang Yahudi di sana. Lalu disuruh makan makanan yang tadi, yang safe, yang usus suka.
Nanti saudara sekali lagi lihat di sana, saya nggak bisa bahas semua. Tadi kan kita udah bahas beberapa. Saudara, dia ikuti apa yang Alkitab suruh makan, yang usus ini bisa digest. Apa yang terjadi? Tidak lama kemudian, dia selain mulai turun berat badannya, tapi yang paling penting, emosi dia. Saya nggak duga kalau dulunya dia seperti begitu bad temper. Karena waktu saya ketemu dia, so nice, orangnya menyenangkan sekali. Tapi dia bilang, dulu aku begitu. Tapi aku disembuhkan dengan food. Ketika saya treatment dengan Jewish kuat di dalam Alkitab toh. Jadi apa yang ada di Alkitab, saudara, dia suruh makan. Dan akhirnya, saudara, dia cerita sama saya. Dia cerita Kenneth Hagin. Kenneth Hagin meninggal di usia yang tinggi, lanjut, 90-an tahun, ini hamba Tuhan yang dipakai dalam kesembuhan. Sebelum dia meninggal, Kenneth Hagin bilang, ceritakan kepada umatku untuk jaga di dalam makanan. Dan dia berkata, saudara, bahwa urapan itu adanya di ususmu. Menarik loh. Dari mana ayatnya? Saudara, dia kutip satu ayat. Saudara, waktu itu cerita perempuan yang punya 5 suami, saudara ingat ada di pinggir sumur, ketemu Yesus. Lalu perempuan itu disembuhkan, maksudnya jadi bertobat. Lalu apa yang Yesus bilang? Dari dalam hatimu akan keluar aliran air hidup. Betul? Tapi kalau saudara refer ke bahasa Inggrisnya, bukan hati. From your bowel. Apa artinya? Dari ususmu akan mengalir aliran air hidup. Berarti di sini sumber kehidupan. Sumber karakter. Kan wanita itu disembuhkan, kan akhirnya dia menjadi orang yang baik. Jadi dari hidupnya akan keluar aliran air hidup, kesaksian yang bagus. From your bowel. Tadi kan saya bilang, sabar ada di sini. Betul? Tadi tuh ibu yang mau anaknya sabar biar panjang ususmu. Perasaan ada di sini yang mempengaruhi kata-kata saudara, karakter saudara. Makanya puasa penting sekali lagi di dalam gereja. Saudara harus gereja saudara bikin puasa, saudara ikuti. Ini bukan agamawi. Ini bukan seperti saudara sepupu kita. Lakukan karena rame-rame ikutin. No. Tapi dengan pengertian bahwa saudara, ketika usus kita ini bersih, saudara dia akan produksi sesuatu yang baik. Tadi saat penenang dan sebagainya. Membuat saudara bisa clearly thinking, saudara bisa berpikir jernih, Tuhan ngomong apa, saudara bisa nangkep dengan begitu jernihnya. Ya kan makanya sebelum Yesus ambil keputusan besar, puasa. Hamba Tuhan Paulus ambil keputusan besar, puasa. Kenapa? Daniel seperti itu. Ketika usus ini bersih, di repair, puasa itu tujuannya untuk repair. Tahu ya, detox. Nama kerennya puasa tuh detoksifikasi, ngerti ya? Buang racun. Kalau diistirahatin racun kan? Ketika saudara di detox, saudara ini bersih, ini kita bersih. Kan ini seperti saudara kembar. Saudara bisa nangkep sesuatu yang dari Tuhan dengan baik. Penting sekali saudara, itu bahasa bicara usus. Menarik ya? Jadi coba sekali-kali saudara istirahatkan usus saudara. Relakan. Supaya dia bisa repair, disinilah ada pusat saat penenang, disinilah ada pusat painkiller, supaya saudara nggak gampang rasa sakit. Di sini ada pusat saudara, apa tadi, selain painkiller, morfin, bikin saudara nggak gampang lelah, dan ketenangan dan sebagainya. Jadi kalau di sini saudara udah ada yang rada ngeheng, waktunya untuk saudara turn off. Ngerti turn off? Loh, saudara punya BlackBerry komputer, kalau pada hang melulu saudara apain? Saudara reboot kan, REBOOT, betul? Sebentar aja sirkulasi saudara semua memperbaiki diri di dalam handphone itu. Waktu saudara pasang lagi, on lagi, udah betul lagi, betul? Loh ya sama kita juga. Di sini ada yang udah hang. Waktunya bersihkan. Ini saudara, makan yang baik dari Tuhan.